Aku dijambak ibu mertua saat sedang hamil besar, hanya karena aku tak sengaja menumpahkan air putih di bajunya. Akan ku buat dia menyesal melihat kesuksesanku. Detik itu juga aku memilih pergi dan membangun bisnis toko perhiasan mewah. Mertua jahat itu berakhir menjadi pengemis. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan bunda-bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Langit sore di luar jendela besar itu berwarna jingga keemasan. Warna yang seharusnya membawa kehangatan dan kedamaian. Namun bagi Nadia, yang berdiri mematung di tengah ruang keluarga seluas lapangan bulu tangkis, warna itu hanya memantulkan kekosongan pada lantai marmer Italia yang dingin di bawah kakinya. Rumah ini, yang oleh orang luar disebut sebagai istana, baginya tak lebih dari sebuah sangkar emas yang indah namun menyesakan. Usia kehamilannya sudah memasuki bulan ke-8. Perutnya yang membuncit besar terasa berat, dan punggungnya seringkali terasa nyeri. Setiap gerakan terasa seperti sebuah usaha besar, namun ia harus tetap terlihat anggun dan cekatan. Di istana milik keluarga suaminya, keluarga Wiratmaja, kelemahan adalah aib. Nadia, teh sorenya sudah siap. Suara melengking itu, tajam dan tanpa kelembutan sedikit pun, datang dari arah taman belakang. Itu adalah suara Ibu Ratna, ibu mertuanya. Wanita berusia akhir 50-an itu memiliki postur tubuh yang masih terawat, wajah yang selalu dihiasi riasan tebal, dan tatapan mata yang seolah mampu menilai harga setiap helai pakaian yang menempel di tubuh orang lain. Sudah, Bu. Ini Nadia bawakan, jawab Nadia dengan suara yang ia paksa agar terdengar ceria. Dengan hati-hati, ia mendorong troli saji beroda emas yang di atasnya tertata poci teh porselen dari Tiongkok, cangkir-cangkir mungil bermotif bunga sakura, dan sepiring kue lapis legit premium. Setiap langkahnya di atas lantai marmer yang licin terasa seperti berjalan di atas lapisan es tipis. Salah sedikit saja, maka amarah sang ratu rumah akan meledak. Ibu Ratna sedang duduk di kursi rotan putih di gazebo taman, ditemani dua sahabat sosialitanya, Ibu Wati dan Ibu Rina. Mereka adalah trio yang ditakuti sekaligus disegani di kalangan mereka. Pakaian mereka berkilauan, perhiasan di pergelangan tangan dan leher mereka seolah berlomba memantulkan cahaya senja. Obrolan mereka selalu sama. Pameran tas merek ternama, liburan ke Eropa, atau gosip tentang keluarga kaya lain yang sedang diambang kehancuran. Nadia meletakkan cangkir teh di hadapan mereka satu persatu dengan gerakan yang terlatih. Ia menunduk, menghindari kontak mata, berharap bisa segera menghilang dari sana. Perutmu semakin besar saja, Nadia, komentar Ibu Wati sambil menyesap tehnya. Matanya menatap Nadia dari atas ke bawah. Sepertinya berat badanmu naik banyak sekali, ya? Nanti sulit menurunkannya lagi, loh. Nadia hanya tersenyum tipis. Doakan saja sehat, Bu. Tentu saja harus sehat, sela Ibu Ratna dengan ketus. Cucu pertamaku harus lahir sempurna tanpa kurang satu apapun. Dan ibunya juga harus segera kembali ke bentuk semula. Aku tidak mau menantuku terlihat seperti gentong air setelah melahirkan. Dua sahabatnya tertawa kecil. Tawa yang terdengar seperti denting gelas kristal yang retak di telinga Nadia. Hatinya mencelos. Setiap hari, selalu ada saja ucapan yang merendahkan penampilannya, latar belakang keluarganya yang sederhana, atau caranya melakukan sesuatu. Ia merasa seperti seorang pelayan yang kebetulan sedang mengandung anak dari putra mahkota di rumah ini. Oh ya, Ratna, kata Ibu Rina, mengalihkan perhatian. Aku lihat koleksi berlian baru dari Le Magnifique. Cantik sekali. Kau sudah lihat? Tentu saja sudah, jawab Ibu Ratna dengan bangga. Dimas akan membelikanku satu set untuk hadiah ulang tahunku bulan depan. Benarkan, Nadia, Dimas sudah cerita padamu? Tanyanya, sengaja menguji Nadia. Nadia terdiam sejenak. Dimas, suaminya, tidak pernah bercerita apapun tentang itu. Suaminya adalah pria yang baik dan lembut ketika mereka hanya berdua. Namun di hadapan ibunya, Dimas seolah kehilangan semua suaranya. Ia akan berubah menjadi anak laki-laki penurut yang tidak akan pernah membantah sepatah kata pun dari ibunya.
Mungkin Mas Dimas lupa cerita. Bu, jawab Nadia pelan, memilih jawaban paling aman. Ibu Ratna mendengus. Lupa atau memang tidak dianggap penting untuk diberitahu? Sudahlah. Kau ini tahu apa tentang perhiasan mewah? Kau dulu terbiasa memakai perhiasan imitasi dari pasar, kan? Lagi-lagi, tawa kecil itu terdengar. Pipi Nadia terasa panas, menahan malu dan amarah yang bergejolak di dalam dadanya. Ia berasal dari keluarga guru yang sederhana, di mana kebahagiaan diukur dari kehangatan dan tawa, bukan dari kilau berlian. Ia menikah dengan Dimas karena cinta, dibutakan oleh perhatian dan janji-janji manis Dimas bahwa ibunya akan menyayanginya seperti anak sendiri. Janji yang ternyata kosong. Kalau begitu, saya permisi ke dalam dulu, Bu, pamit Nadia, tak sanggup lagi berada di sana. Tunggu, cegah Ibu Ratna. Ambilkan aku air putih dingin. Teh ini terlalu manis. Gigiku bisa rusak. Tanpa membantah, Nadia berbalik dan berjalan kembali ke dalam rumah. Langkahnya terasa semakin berat, bukan hanya karena kandungannya, tapi juga karena beban di hatinya. Di dapur, ia menuangkan air dari dispenser ke dalam gelas kristal yang tinggi. Tangannya sedikit gemetar. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantungnya yang tak beraturan. Ia memejamkan mata sejenak, membayangkan wajah bayinya. Untuk anak inilah ia bertahan. Ia harus kuat. Ia kembali ke taman dengan segelas air putih dingin di tangannya. Saat ia hendak meletakkan gelas itu di meja kecil di samping Ibu Ratna, kakinya tanpa sengaja tersandung ujung karpet Persia yang sedikit terlipat. Keseimbangannya goyah. Dalam sepersekian detik yang terasa seperti selamanya, gelas itu terlepas dari tangannya. Piar. Gelas itu tidak pecah, namun seluruh isinya tumpah, membasahi gaun sutra berwarna marun yang dikenakan Ibu Ratna. Air es itu langsung meresap, menciptakan bercak gelap yang besar di bagian paha hingga lututnya. Hening. Suara jangkrik di taman sore itu tiba-tiba terdengar memekakkan telinga. Ibu Wati dan Ibu Rina terkesiap, menutup mulut mereka dengan tangan yang dipenuhi cincin. Nadia membeku. Wajahnya pucat pasi. Maaf, Bu. Saya tidak sengaja. Ibu Ratna menatap gaunnya yang basah, kemudian perlahan mengangkat wajahnya. Matanya yang tadi hanya tajam, kini berkilat penuh amarah. Urat di pelipisnya menegang. Ia berdiri perlahan, sosoknya menjulang di hadapan Nadia yang masih membungkuk ketakutan. Tidak sengaja, desis Ibu Ratna, suaranya rendah dan berbahaya. Kau lihat apa yang kau lakukan pada gaunku? Gaun ini harganya lebih mahal dari seluruh biaya sekolahmu sampai sarjana. Saya akan bersihkan, Bu. Saya akan cuci. Dicuci? Teriak Ibu Ratna, suaranya kini melengking histeris. Kau pikir ini kain pel? Kau ini memang pembawa sial. Ceroboh. Tidak berguna. Di tengah kepanikannya, Nadia tidak menyadari kapan Dimas datang dan berdiri di ambang pintu taman. Suaminya hanya menatap pemandangan itu dengan wajah bingung dan cemas, tak bergerak, seolah kakinya terpaku di lantai. Dan di detik itulah, di hadapan teman-temannya, di bawah tatapan beku suaminya, Ibu Ratna mengangkat tangannya. Nadia mengira akan ditampar, namun yang terjadi selanjutnya jauh lebih menghinakan. Tangan Ibu Ratna yang penuh cincin itu menjambak rambut panjang Nadia dengan kasar, menarik kepalanya ke belakang hingga ia nyaris terjengkang. Rasa sakit yang tajam menjalar di kulit kepalanya, membuat air matanya langsung mengalir. Namun rasa sakit fisik itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa sakit dan kehancuran harga dirinya saat itu. Di istana kaca yang rapuh ini, ia akhirnya pecah berkeping-keping. Dan di tengah serpihan harga dirinya, sebuah keputusan yang dingin dan keras mulai terbentuk di dalam benaknya. Cukup. Semuanya sudah cukup. Cengkeraman tangan Ibu Ratna di rambutnya terlepas begitu saja, seolah ia baru menyadari apa yang telah dilakukannya di depan para saksi. Nadia terhuyung mundur selangkah, napasnya tersengal, bukan karena lelah, tetapi karena gelombang kejut yang merambati seluruh tubuhnya. Kulit kepalanya masih berdenyut nyeri, namun hatinya terasa lebih perih, seakan ikut tercabut dari akarnya. Waktu terasa melambat. Ia melihat Ibu Wati dan Ibu Rina bertukar pandang dengan ekspresi canggung, sebuah kepura-puraan terkejut yang gagal menutupi kepuasan di mata mereka.
Drama di rumah keluarga Wiratmaja akan menjadi topik hangat di pertemuan arisan mereka berikutnya. Ibu Ratna, dengan cepat menguasai diri, merapikan kembali gaunnya yang basah dengan angkuh. Lihat, gara-gara kau, aku jadi pusat perhatian. Sungguh memalukan. Hardiknya, membalikan kesalahan sepenuhnya pada Nadia untuk menyelamatkan mukanya. Nadia tidak lagi mendengar. Telinganya berdengung. Pandangannya beralih dari wajah murka ibu mertuanya ke sosok yang paling ia harapkan pembelaannya. Dimas. Suaminya masih berdiri di ambang pintu taman, membeku. Namun, yang menghancurkan Nadia bukanlah diamnya, melainkan langkah pertamanya setelah kebekuan itu pecah. Dimas tidak berjalan ke arahnya, tidak menanyakan apakah ia baik-baik saja. Ia justru melangkah cepat melewati Nadia, menghampiri ibunya. "Mama tidak apa-apa? Mama tenang dulu, ya?" ucap Dimas dengan nada panik, tangannya memegang lembut lengan sang ibu. Ia menatap bercak basah di gaun ibunya dengan cemas, seolah noda itu adalah luka parah. Dunia Nadia runtuh pada saat itu. Suara-suara di sekitarnya menghilang, digantikan oleh suara retakan hatinya yang menggema di dalam dada. Ia melihat suaminya, ayah dari anak yang dikandungnya, lebih mengkhawatirkan gaun mahal yang basah daripada istri yang baru saja dilecehkan secara fisik di depan matanya. Tidak ada satupun kata pembelaan. Tidak ada tatapan marah pada ibunya. Tidak ada uluran tangan untuknya. Tidak ada. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Nadia berbalik. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Setiap langkahnya menjauhi taman itu terasa seperti mengangkat beban ribuan ton. Koridor panjang berhias lukisan-lukisan mahal dan guci antik terasa seperti lorong tanpa ujung yang mengejeknya. Kemewahan di sekelilingnya terasa menusuk. Recordatorio yang kejam bahwa di rumah ini, harga dirinya tidak lebih berharga dari sehelai kain sutra. Ia menaiki tangga marmer yang melingkar, satu persatu, berpegangan pada pegangan tangga yang dingin untuk menopang tubuhnya yang gemetar. Punggungnya menjerit kesakitan, dan perutnya terasa kram. Sebuah protes dari si jabang bayi yang mungkin ikut merasakan guncangan batin ibunya. Sesampainya di kamar tidur mereka yang luas, ia langsung menutup pintu kayu jati yang berat itu. Suara klik dari kunci yang ia putar terdengar seperti sebuah keputusan final. Ia bersandar di balik pintu, membiarkan tubuhnya merosot ke lantai. Baru di sanalah, dalam kesendirian yang aman, air mata yang sejak tadi ditahannya tumpah ruah. Ia menangis tanpa suara. Bahunya berguncang hebat, tangannya memeluk perut buncitnya dengan protektif. "Maafkan ibu, nak, maafkan ibu," bisiknya berulang kali pada sang buah hati. Ia tidak meminta maaf karena telah menyebabkan keributan, tetapi meminta maaf karena telah membawa calon anaknya ke dalam lingkungan yang begitu beracun. Beberapa menit kemudian, terdengar ketukan di pintu, diikuti suara Dimas. "Nadia, sayang, buka pintunya. Kita bicara, ya." Nadia tidak menjawab. Ia hanya duduk di sana, membiarkan air matanya mengering di pipi. "Nadia, ayolah. Jangan seperti ini," bujuk Dimas lagi dari luar. Suaranya terdengar frustrasi. "Mama tadi hanya sedang emosi. Kamu kan tahu sifat Mama bagaimana. Nanti juga kalau sudah tenang, semuanya akan baik-baik saja. Semuanya akan baik-baik saja." Kalimat itu, yang seharusnya menenangkan, justru menyulut api kemarahan dingin di dalam diri Nadia. Baik-baik saja untuk siapa? Untuk Dimas? Untuk ibunya? Bagaimana mungkin semuanya bisa kembali baik-baik saja setelah harga dirinya diinjak-injak seperti itu? Dengan sisa tenaganya, ia bangkit dan membuka pintu. Dimas berdiri di sana dengan wajah letih. Ia mencoba meraih tangan Nadia, tapi Nadia menarik tangannya. "Kenapa kamu diam saja, Mas?" tanya Nadia. Suaranya serak namun terdengar sangat jelas. Tidak ada nada histeris, hanya kekecewaan yang mendalam. Dimas menghela napas. "Aku tidak mau memperkeruh suasana, sayang. Di depan teman-teman Mama pula. Nanti apa kata mereka? Jadi, citra keluarga lebih penting daripada harga diri istrimu," balas Nadia tajam. "Aku sedang hamil besar, Mas. Ibumu menjambaku di depan semua orang hanya karena air tumpah. Dan kamu lebih dulu menghampiri ibumu." "Bukan begitu, Nadia," elak Dimas,
mulai gelagapan. Aku hanya berusaha menenangkan Mama dulu. Kalau Mama sudah tenang, baru aku bisa bicara denganmu. Aku mohon, mengertilah posisiku. Posisimu. Nadia tertawa getir. Posisimu adalah sebagai suamiku. Sebagai ayah dari anak ini, tugasmu adalah melindungiku. Tapi suara yang seharusnya melindungiku itu hilang. Tidak pernah ada. Dimas terdiam, tak mampu membantah. Sudah, ya, katanya akhirnya, kembali ke kalimat andalannya. Jangan diperpanjang lagi masalah ini. Kasihan anak kita kalau kamu stres terus. Kita lupakan saja kejadian hari ini, ya. Itulah paku terakhir di peti mati pernikahan mereka. Permintaan untuk melupakan adalah bukti bahwa Dimas tidak akan pernah berubah. Ia akan selalu meminta Nadia untuk mengalah, untuk memaklumi, untuk melupakan setiap luka yang ditorehkan oleh ibunya. Dan Nadia sadar, jika ia tetap di sana, ia tidak hanya akan mengorbankan kewarasannya, tetapi juga masa depan anaknya. Ia tidak mau anaknya tumbuh dengan melihat ibunya direndahkan dan ayahnya hanya diam menonton. Nadia menatap wajah suaminya lekat-lekat, wajah yang pernah sangat ia cintai. Tapi kini, yang ia lihat hanyalah seorang pria asing yang bersembunyi di balik bayang-bayang ibunya. Iya, Mas, jawab Nadia dengan nada datar yang mengerikan. Akan aku lupakan. Dimas tersenyum lega, mengira ia telah berhasil menenangkan istrinya. Ia membelai pipi Nadia. Nah, begitu dong. Istriku memang paling pengertian. Sekarang istirahat, ya. Ia tidak menyadari makna lain di balik kata-kata Nadia. Nadia memang akan melupakannya. Ia akan melupakan semua rasa sakit ini dengan cara pergi dan tidak akan pernah kembali. Malam itu, setelah Dimas tertidur lelap di sampingnya, Nadia berbaring dengan mata terbuka lebar menatap langit-langit kamar yang gelap. Suara dengkuran halus suaminya terdengar seperti irama perpisahan. Dalam keheningan malam, sebuah rencana mulai tersusun di benaknya. Rencana untuk pergi, untuk bertahan hidup, dan untuk membangun kembali hidupnya dan anaknya di atas puing-puing istana kaca yang telah hancur ini. Tidak ada tidur bagi Nadia malam itu. Ia berbaring kaku di ranjang super king size yang terasa dingin dan kosong, meskipun Dimas terlelap hanya berjarak 1 jengkal darinya. Dengkuran halus suaminya, yang dulu sering ia anggap sebagai musik pengantar tidur, kini terdengar seperti detak jam yang menghitung mundur menuju akhir dari segalanya. Pukul 3 dini hari. Suara jam antik di lorong bawah berdentang 3 kali. Gaungnya yang berat seolah menjadi genderang perang bagi keputusan yang telah ia bulatkan. Inilah saatnya. Dengan gerakan yang sepelan mungkin agar tidak menimbulkan derit pada ranjang, Nadia bangkit. Setiap inci tubuhnya terasa sakit, terutama punggung dan pinggangnya yang menopang beban berat di perutnya. Ia bergerak tanpa suara menuju lemari pakaian raksasa yang terbuat dari kayu ek. Tangannya terulur, melewati deretan gaun sutra, tas kulit bermerek, dan sepatu berhak tinggi yang dibelikan Dimas untuknya. Sebuah seragam yang harus ia kenakan sebagai menantu keluarga Wiratmaja. Ia tidak menyentuh satupun barang itu. Benda-benda itu bukan miliknya, melainkan properti dari peran yang tidak akan pernah ia mainkan lagi. Ia membuka laci paling bawah, tempat ia menyimpan barang-barang miliknya yang sesungguhnya. Beberapa setel daster hamil yang nyaman, kaos dan celana kain sederhana, dan sebuah kotak kayu kecil. Ia mengambil sebuah tas ransel tua yang ia gunakan saat kuliah dulu, lalu mulai memasukkan barang-barang penting dengan cepat dan efisien. Pakaian secukupnya, buku tabungan atas nama pribadinya yang isinya tak seberapa, sisa dari gaji terakhirnya sebagai desainer grafis junior sebelum ia diminta berhenti bekerja oleh Ibu Ratna, dan beberapa dokumen penting seperti ijazah dan akta kelahirannya. Kemudian, ia membuka kotak kayu kecil itu. Di dalamnya ada foto kedua orang tuanya yang sudah berpulang, tersenyum hangat seolah memberinya kekuatan. Di samping foto itu, tergeletak sebuah gelang emas kuning tipis dengan bandul berbentuk hati yang mungil. Itu adalah satu-satunya perhiasan berharga miliknya, warisan dari almarhumah neneknya. Ia mengenakan gelang itu di pergelangan tangannya. Kilau sederhananya terasa jauh lebih hangat dan berarti daripada semua berlian yang tersimpan di kotak perhiasan di atas meja rias. Pandangannya kemudian jatuh pada meja rias itu. Di sana, di atas bantalan beludru merah, tergeletak cincin kawin dan cincin pertunangannya.
Berlian besar di kedua cincin itu berkilau dingin di bawah cahaya lampu tidur. Tampak seperti sepasang mata yang mengawasinya. Dengan tangan yang mantap, Nadia melepas cincin kawin dari jari manisnya. Rasanya aneh, jarinya terasa ringan seketika. Ia meletakkan cincin itu dengan hati-hati tepat di samping cincin pertunangannya. Sebuah pesan tanpa kata yang lebih keras dari teriakan manapun. Ia sudah siap. Sebelum meninggalkan kamar, ia berhenti sejenak di sisi ranjang. Ia menatap wajah Dimas yang tertidur pulas, wajah yang tampak damai dan tanpa beban. Ada sedikit rasa sakit di hatinya, bukan karena cinta yang tersisa, tetapi karena duka atas pernikahan yang seharusnya bisa indah. Ia berduka untuk pria yang ia kira dinikahinya, bukan pria lemah yang kini terbaring di hadapannya. "Selamat tinggal, Mas," bisiknya lirih, nyaris tak terdengar. Meninggalkan kamar adalah satu hal, keluar dari rumah besar itu adalah tantangan lainnya. Setiap langkah di lorong yang gelap terasa penuh risiko. Cahaya bulan yang masuk melalui jendela-jendela tinggi menciptakan bayangan-bayangan panjang yang tampak seperti monster. Suara detak jam antik di bawah terdengar seperti detak jantung rumah yang mengancam akan membangunkannya. Ia menuruni tangga dengan berpegangan erat pada pegangan tangga, menahan napas setiap kali salah satu anak tangga berderit pelan. Ia melewati ruang keluarga, tempat penghinaannya terjadi, tanpa meliriknya sedikit pun. Ia tidak mau kenangan buruk itu menjadi hal terakhir yang ia bawa dari rumah ini. Pintu depan terkunci dengan sistem keamanan canggih. Ia tahu ia tidak bisa melewatinya tanpa menimbulkan alarm. Tapi ia punya rencana lain. Ia berjalan menuju dapur, lalu membuka pintu kecil di belakangnya yang menuju ke taman samping, tempat para pelayan biasa keluar masuk. Pintu itu hanya dikunci dengan grendel sederhana. Srek! Suara grendel yang ia tarik terdengar begitu nyaring di keheningan malam. Ia membeku, jantungnya berdebar kencang, menunggu jika ada yang terbangun. Hening. Tidak ada suara apapun. Udara dingin subuh langsung menyergapnya begitu ia melangkah keluar. Ia berhasil. Ia berada di luar sangkar emas itu. Dengan cepat, ia berjalan menyusuri jalan setapak di samping rumah, menuju gerbang belakang yang jarang digunakan. Gerbang besi itu tidak terlalu tinggi. Dengan sedikit usaha, ia berhasil membuka kuncinya yang sudah agak berkarat. Setelah berada di jalanan komplek yang sepi, ia berjalan cepat sejauh mungkin dari rumah itu. Tangannya gemetar saat mengeluarkan ponsel untuk memesan taksi online, memastikan titik penjemputannya cukup jauh agar tidak dicurigai satpam komplek. 15 menit kemudian, sebuah mobil berhenti di hadapannya. "Dengan Ibu Nadia?" tanya sopir itu. "Iya, Pak," jawabnya. Suaranya bergetar. Ia masuk ke dalam mobil dan memberikan alamat sebuah penginapan kecil dan murah di pinggir kota yang ia temukan dari internet. Saat mobil mulai melaju, ia menoleh ke belakang. Dari kejauhan, puncak atap rumah megah keluarga Wiratmaja masih terlihat, menjulang angkuh di antara pohon-pohon besar. Perlahan, seiring mobil yang terus melaju, atap itu semakin mengecil, hingga akhirnya lenyap ditelan tikungan jalan. Tepat pada saat itu, semburat cahaya pertama fajar mulai mewarnai langit timur. Jingga, merah muda, dan ungu, melukis harapan baru di cakrawala yang gelap. Nadia menyandarkan kepalanya yang lelah di kaca jendela mobil yang dingin. Satu tangannya tanpa sadar membelai perutnya, merasakan gerakan lembut dari dalam. Ini bukan akhir. Ini adalah awal. Fajar yang baru untuknya, dan untuk malaikat kecil yang akan segera lahir ke dunia. Dunia yang akan ia bangun sendiri, dengan tangannya sendiri. Taksi berhenti di depan sebuah bangunan 2 lantai sederhana yang catnya sudah sedikit pudar, dengan papan nama bertuliskan, Wisma Melati. Tempat ini adalah antitesis dari segala sesuatu yang telah Nadia kenal selama setahun terakhir. Tidak ada pilar-pilar raksasa, tidak ada taman yang terawat sempurna, tidak ada lobi yang lantainya bisa dipakai bercermin. Hanya ada sebuah pintu kaca, beberapa pot tanaman yang sedikit layu, dan udara yang berbau campuran kamper dan desinfektan. Seorang resepsionis parubaya menatapnya dengan tatapan sedikit penasaran. Seorang wanita hamil besar datang sendirian saat fajar baru menyingsing hanya dengan sebuah ransel, namun ia cukup profesional untuk tidak bertanya. Setelah menyerahkan kartu identitas dan membayar sewa untuk 3 malam di muka, uang yang terasa begitu berharga,
Nadia menerima sebuah kunci kamar bernomor 207. Kamar itu berada di lantai 2, di ujung koridor yang remang-remang. Saat membuka pintu, bau pengap menyambutnya. Ruangannya kecil, mungkin hanya 1/5 dari luas kamar mandi di rumah mertuanya. Di dalamnya hanya ada sebuah tempat tidur pegas berukuran standar, sebuah lemari kayu kecil, sebuah meja dengan kursi, dan sebuah televisi tabung model lama. Dindingnya berwarna krem kusam dengan beberapa noda di sana-sini. Nadia meletakkan ranselnya di lantai, lalu duduk di tepi tempat tidur. Kasurnya sedikit amblas, mengeluarkan bunyi berderit. Untuk beberapa saat, ia hanya diam, memandangi sekelilingnya. Dinding-dinding asing ini terasa begitu kontras dengan kemewahan yang baru saja ia tinggalkan. Namun, anehnya, di tengah kesederhanaan yang nyaris menyedihkan ini, ia bisa bernapas lebih lega. Tidak ada tatapan menghakimi, tidak ada sindiran tajam yang melayang di udara. Hening di ruangan ini adalah hening yang menenangkan, bukan hening yang mencekam. Di sini, ia hanyalah Nadia, bukan menantu keluarga Wiratmaja. Setelah adrenalin dari pelariannya mereda, gelombang kelelahan dan kenyataan menghantamnya dengan keras. Ia sendirian, hamil tua, tanpa pekerjaan, dengan uang yang sangat terbatas. Di kota yang terasa asing, ia merebahkan diri di tempat tidur, memeluk perutnya, dan air matanya kembali mengalir. Kali ini bukan tangis karena penghinaan, melainkan tangis karena rasa takut akan masa depan yang begitu buram. Bisakah ia melakukannya? Sanggupkah ia membesarkan anaknya sendirian? Di tengah isak tangisnya, ponsel di dalam tasnya bergetar hebat. Ia sudah menduganya. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkannya. Nama, Mas Dimas, tertera di layar, berkedip-kedip menuntut jawaban. Getaran itu berhenti, lalu mulai lagi. Panggilan kedua, ketiga, keempat. Nadia hanya menatap layar itu. Setiap getaran terasa seperti tarikan rantai yang ingin menyeretnya kembali. Kemudian, rentetan pesan masuk mulai membanjiri notifikasinya. Mas Dimas, sayang, kamu di mana? Aku bangun kamu nggak ada. Jangan bercanda seperti ini. Mas Dimas, Nadia, balas pesanku. Cincinmu kenapa ada di meja? Kamu serius? Mas Dimas, aku sudah cari ke seluruh rumah. Tolong pulang, Nadia. Mama khawatir. Kalimat terakhir itu, Mama khawatir, memadamkan sisa keraguan terakhir di hati Nadia. Bukan, aku khawatir, atau aku mencarimu karena aku mencintaimu, tapi Mama khawatir. Bahkan dalam kepanikannya, yang menjadi pusat semestanya tetaplah ibunya. Kekhawatiran Ibu Ratna pun pasti bukan untuknya, melainkan untuk reputasi keluarga yang akan tercoreng jika berita menantunya kabur menyebar. Dengan jari yang kini terasa mantap, Nadia menekan tombol power di ponselnya hingga layarnya menjadi hitam. Hening. Ia memutuskan sambungan terakhir ke masa lalunya. Perutnya berbunyi, mengingatkannya bahwa ia tidak hanya bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Bayinya butuh nutrisi. Dengan sisa uang di dompetnya, ia keluar dari Wisma dan berjalan kaki ke sebuah warung kecil di seberang jalan. Ia memesan seporsi nasi, sayur bayam bening, dan tempe goreng. Makanan yang begitu sederhana, namun saat suapan pertama masuk ke mulutnya, rasanya jauh lebih nikmat daripada hidangan catering mewah yang biasa ia makan. Makanan ini adalah miliknya. Ia membelinya dengan uangnya sendiri, memakannya dalam damai, tanpa perlu khawatir ada yang mengomentari cara makannya. Ini adalah rasa pertama dari kemerdekaan. Kembali ke kamar, pikirannya mulai bekerja. Ia tidak bisa tinggal di Wisma ini selamanya. Ia butuh tempat tinggal yang lebih permanen dan murah, sebuah kamar kos mungkin. Ia juga harus memikirkan biaya persalinan yang akan datang sebentar lagi. Uang tabungannya tidak akan cukup. Ia mengeluarkan buku catatannya dan sebuah pulpen. Di halaman pertama, ia menulis dengan huruf kapital, rencana hidup baru. Di bawahnya, ia mulai membuat daftar. Cari kamar kos bulanan yang bersih aman. Beli kartu SIM baru. Cari tahu informasi tentang persalinan di puskesmas atau bidan. Cari cara mendapatkan uang. Poin keempat adalah yang paling menakutkan sekaligus paling penting. Apa yang bisa ia lakukan dalam kondisi hamil besar seperti ini? Lamunannya kembali pada keahliannya.
ia bisa mendesain. Ia selalu memiliki ketertarikan pada detail, keindahan, dan kerajinan tangan. Terutama perhiasan. Ia sering mencoret-coret desain anting dan kalung di buku sketsanya. Sebuah hobi yang dianggap sepele oleh keluarga Wiratmaja. Sebuah ide kecil, samar-samar, mulai terbentuk di benaknya. Tapi itu masih terlalu jauh, terlalu besar. Untuk saat ini, fokusnya adalah bertahan hidup. Hari demi hari, Nadia bangkit dan berjalan ke jendela kecil di kamarnya. Dari sana, ia bisa melihat hiruk-pikuk jalanan kota. Orang-orang berjalan, motor dan mobil berlalu lalang, masing-masing dengan tujuan dan ceritanya sendiri. Dulu, ia adalah bagian dari cerita orang lain. Sekarang, di balik dinding asing yang hening ini, ia akan mulai menulis ceritanya sendiri. Babak pertama mungkin terasa menakutkan, tapi setidaknya, pena itu kini ada di tangannya sendiri. Hari kedua kemerdekaannya disambut oleh terik matahari Jakarta yang menyengat, bahkan di pagi hari. Nadia tahu ia tidak punya banyak waktu. Uang sewanya di Wisma Melati akan habis dalam 2 hari, dan setiap rupiah yang ia keluarkan untuk penginapan adalah uang yang seharusnya bisa ia simpan untuk persalinan. Prioritas utamanya hari ini adalah poin pertama dalam catatannya, menemukan kamar kos. Dengan bekal sebotol air mineral dan sebuah peta digital di ponsel lamanya, yang ia nyalakan hanya untuk menggunakan GPS, dengan mode pesawat aktif agar tidak ada panggilan yang bisa masuk, ia memulai pencariannya. Ia menaiki angkutan kota yang penuh sesak, sebuah pengalaman yang sudah lama tidak ia rasakan. Berdesakan dengan orang-orang, mencium aroma keringat dan parfum murah, merasakan setiap guncangan mobil di perutnya yang besar. Semua itu adalah pengingat keras akan realitas barunya. Ia turun di sebuah area yang menurut informasi di internet memiliki banyak rumah kos dengan harga terjangkau. Ia mulai berjalan kaki, menyusuri ganggang sempit, matanya awas mencari papan, terima kos. Aspal di bawah kakinya terasa panas menembus sol sandalnya yang tipis. Keringat membasahi dahi dan punggungnya. Baru berjalan 30 menit, napasnya sudah terasa berat dan kakinya mulai bengkak. Kekecewaan datang silih berganti. Rumah kos pertama yang ia datangi menolaknya mentah-mentah. Sang pemilik, seorang ibu galak, menatap perutnya dengan curiga. "Maaf, di sini khusus karyawati. Kami tidak terima yang sedang hamil, apalagi tanpa suami. Nanti merepotkan," katanya ketus sebelum menutup pintu. Di tempat kedua, kamarnya terlalu mengerikan. Pengap, lembab, dengan kamar mandi bersama yang kotornya bukan main. Nadia tidak mungkin bisa tinggal di sana, apalagi nanti dengan seorang bayi. Tempat ketiga dan keempat sudah penuh. Di tempat kelima, pemiliknya meminta uang jaminan 3 bulan di muka, jumlah yang tidak sanggup ia penuhi. Pada tengah hari, Nadia terduduk di bangku sebuah warteg, hanya memesan es teh manis karena sudah tak berselera makan. Tenaganya terkuras, dan rasa putus asa mulai merayapinya. Ia melihat sekelilingnya, ibu-ibu yang menggendong anaknya, para pekerja kantoran yang tertawa saat makan siang, sepasang kekasih yang berbagi makanan. Semua orang tampak memiliki tempatnya di dunia, sementara ia terdampar sendirian. Ia menunduk, mengelus perutnya. Gerakan kecil dari dalam seolah memberinya kekuatan. "Kita pasti bisa, Nak. Ibu janji," bisiknya pada diri sendiri. Ia tidak menyerah. Setelah beristirahat sejenak, ia kembali berjalan, kali ini memilih arah yang berbeda, memasuki area pemukiman yang lebih tenang dan teduh. Di sebuah gang kecil yang diapit rumah-rumah sederhana namun asri, matanya menangkap sebuah papan kayu kecil yang tergantung di pagar sebuah rumah bercat hijau muda. "Kos Putri, 1 kamar kosong." Dengan harapan yang tersisa, ia memberanikan diri untuk mengetuk gerbangnya. Seorang wanita berusia akhir 40-an, dengan wajah ramah dan daster batik, keluar membukakan pintu. "Iya, cari siapa, Mbak?" tanyanya lembut. "Permisi, Bu. Saya lihat papan di depan, apa kamarnya masih ada?" tanya Nadia, berusaha agar suaranya tidak terdengar putus asa. Wanita itu, yang memperkenalkan diri sebagai Bu Santi, menatap Nadia dari atas ke bawah. Tatapannya berhenti sejenak di perut buncit Nadia, dan jantung Nadia berdebar cemas, bersiap untuk penolakan berikutnya. "Masih ada 1, di lantai atas," kata Bu Santi. "Tapi, maaf kalau saya tanya, Mbak sedang hamil besar,
ya? Sendirian. Nadia menelan ludah. Kali ini, ia memutuskan untuk jujur, namun dengan versi yang lebih ringkas dan terhormat. Betul, Bu. Saya Nadia. Saya seorang desainer lepas, baru pindah ke Jakarta. Keluarga saya di luar kota. Saya mencari tempat yang tenang dan aman untuk menunggu kelahiran anak saya. Ia tidak mengemis, tidak menangis, dan tidak menceritakan drama rumah tangganya. Ia hanya menyatakan faktanya dengan suara yang tenang dan tatapan mata yang lurus. Bu Santi menatapnya lekat, seolah menimbang-nimbang sesuatu. Mungkin ia melihat kejujuran dan kegigihan di mata Nadia. Saya sendiri dulu membesarkan anak saya sendirian, Mbak, kata Bu Santi pelan, sebuah pengakuan yang mengejutkan Nadia. Tidak mudah. Ayo, masuk dulu. Lihat kamarnya. Hati Nadia menghangat. Untuk pertama kalinya hari itu, seseorang menatapnya dengan empati, bukan dengan curiga. Kamar yang ditunjukkan Bu Santi tidak besar, namun sangat bersih dan terang. Ada jendela yang menghadap ke halaman belakang dengan beberapa pohon mangga. Udaranya sejuk. Hanya ada kasur lantai, sebuah lemari kecil, dan kipas angin. Sederhana, tapi terasa seperti surga setelah apa yang ia lihat seharian. Kamar mandinya di luar, tapi juga terawat dengan baik. Harganya 800.000 sebulan, sudah termasuk listrik dan air, jelas Bu Santi. Bagaimana? Harga itu masih terjangkau oleh sisa tabungannya. Saya ambil, Bu, kata Nadia tanpa ragu. Wajah Bu Santi tersenyum tulus. Syukurlah. Kapan mau pindah? Kalau boleh, sekarang juga, Bu. Barang saya tidak banyak, hanya 1 tas, jawab Nadia. Sore itu, setelah membayar uang sewa bulan pertama, Nadia resmi pindah ke rumah Bu Santi. Langkah pertamanya adalah pergi ke konter pulsa terdekat dan membeli kartu SIM baru. Ia memasukkannya ke ponsel lamanya, menghapus semua kontak dari masa lalunya, dan memulai hidup dengan identitas komunikasi yang baru. Ia kembali ke kamarnya yang baru. Ia membuka jendela lebar-lebar, membiarkan angin sore masuk. Ia merebahkan diri di atas kasur, menatap langit-langit putih yang bersih. Tubuhnya remuk redam karena kelelahan, tapi hatinya terasa lapang. Ia telah berhasil. Ia punya atap di atas kepalanya. Sebuah tempat yang bisa ia sebut rumah, meskipun hanya sebuah kamar kecil. Pondasi pertama dari kehidupan barunya telah ia letakkan dengan kedua kakinya sendiri, di atas aspal yang panas. Kamar ini kosong, tapi bagi Nadia, ruangan ini penuh dengan kemungkinan dan harapan. Beberapa minggu berlalu dalam rutinitas yang tenang dan hemat. Kamar kos kecil itu telah berubah menjadi sebuah sarang yang nyaman. Nadia memasak makanannya sendiri di atas kompor listrik portabel yang dipinjamkan oleh Bu Santi, menciptakan menu-menu sederhana namun bergizi untuknya dan sang calon bayi. Siang hari ia habiskan dengan membaca artikel online tentang perawatan bayi, teknik menyusui, dan senam hamil ringan. Ia juga sudah beberapa kali mengunjungi bidan Wati, seorang bidan senior yang ramah di ujung gang, yang direkomendasikan oleh Bu Santi. Di klinik bersalin kecil yang bersih itu, ia merasa jauh lebih tenang daripada di rumah sakit mewah yang pernah direncanakan oleh ibu mertuanya. Ia sudah memasuki minggu ke-39 kehamilannya. Setiap malam, ia tidur dengan sebuah tas di samping kasurnya, berisi perlengkapan bayi seadanya dan beberapa potong pakaian ganti untuknya. Ia siap, sekaligus gentar. Ketakutan itu menjadi kenyataan pada suatu Selasa dini hari, sekitar pukul 2 pagi. Nadia terbangun oleh rasa kram hebat yang berbeda dari biasanya. Awalnya ia mengira itu hanya kontraksi palsu, namun ketika gelombang rasa sakit itu datang lagi 10 menit kemudian, lebih kuat dan lebih lama, ia tahu inilah saatnya. Tidak ada kepanikan. Bertahun-tahun hidup di bawah tekanan di rumah mertuanya telah mengajarinya cara mengendalikan emosi. Dengan napas yang ia atur, ia bangkit dari tempat tidur, mengenakan jilbab dan gamisnya, lalu meraih tasnya. Satu-satunya hal yang ia butuhkan sekarang adalah bantuan untuk sampai ke klinik bidan. Dengan langkah pelan menahan sakit, ia keluar dari kamarnya dan menuruni tangga menuju kamar Bu Santi di lantai bawah. Ia mengetuk pintu itu dengan ragu. Bu Santi, permisi, Bu. Tak lama, pintu terbuka.
Wajah Bu Santi yang mengantuk langsung berubah waspada begitu melihat Nadia yang sedang bersandar di dinding sambil memegangi perutnya. "Ya Allah, Mbak Nadia. Sudah waktunya?" tanya Bu Santi, tanpa sedikit pun rasa panik. Nadia hanya mengangguk, tidak mampu berkata-kata saat satu gelombang kontraksi lagi menghantamnya. Bu Santi bergerak cepat. Ia menyuruh Nadia duduk sebentar sementara ia dengan sigap memesan taksi online dan mengambilkan segelas air hangat. Kehadirannya yang tenang adalah sauh bagi Nadia di tengah badai rasa sakit yang mulai mengganas. Perjalanan ke klinik Bidan Wati yang seharusnya hanya 10 menit terasa seperti selamanya. Nadia mencengkeram erat pegangan pintu mobil, memejamkan mata, dan memfokuskan seluruh kekuatannya untuk bernapas. Tidak ada suami yang menggenggam tangannya, tidak ada ibu yang membisikkan kata-kata semangat. Hanya ada dirinya dan tekadnya untuk bertemu dengan sang buah hati. Di klinik, Bidan Wati dan seorang asistennya menyambut mereka dengan cekatan. Nadia langsung dibaringkan di ranjang persalinan di sebuah ruangan yang sederhana namun bersih. Proses persalinan berlangsung berjam-jam. Rasa sakitnya melebihi apapun yang pernah ia bayangkan. Ada momen di mana tenaganya nyaris habis, di mana ia merasa ingin menyerah. Keringat membanjiri tubuhnya, dan tenggorokannya kering karena teriakan yang tertahan. Dalam puncak rasa sakitnya, bayangan wajah Ibu Ratna yang menghinanya dan wajah Dimas yang diam membeku melintas di benaknya. Kemarahan dan kekecewaan itu berubah menjadi bahan bakar. Ia tidak akan kalah. Ia tidak akan hancur. Ia berjuang bukan hanya untuk melahirkan anaknya, tetapi juga untuk melahirkan kembali dirinya sendiri. "Ayo, Mbak Nadia. Sedikit lagi." Kepalanya sudah terlihat. Suara Bidan Wati terdengar seperti komando dari kejauhan. Nadia mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya yang terakhir. Ia mendorong dengan sekuat tenaga, sebuah dorongan yang membawa serta semua rasa sakit, penghinaan, dan kesendiriannya. Dan kemudian, semua rasa sakit itu berhenti seketika, digantikan oleh kelegaan yang luar biasa. Dan dari keheningan itu, terdengarlah suara yang paling indah di dunia. Suara tangisan pertama yang nyaring dan penuh kehidupan. "Oe, oe." Air mata Nadia tumpah tanpa bisa dibendung. Itu bukan tangis kesedihan, melainkan tangis kemenangan. Bidan Wati, sambil tersenyum, meletakkan buntalan kecil yang masih basah dan kemerahan itu di atas dada Nadia. Nadia menunduk, menatap makhluk mungil yang sedang menangis itu. Seorang bayi laki-laki, sempurna dan sehat. Jari jemarinya yang mungil, bibirnya yang mungil, matanya yang masih terpejam. Seluruh dunianya kini terpusat pada buntalan kecil di dekapannya. Semua perjuangannya, semua rasa sakitnya, terbayar lunas. Ia menatap wajah putranya lekat-lekat. Di tengah dunia yang seringkali gelap dan penuh kekecewaan, putranya ini adalah cahayanya, bintangnya. "Selamat datang di dunia, Bintang," bisik Nadia di antara isak tangis bahagianya. "Namamu Bintang Pratama." Bintang, karena ia akan menjadi cahaya penuntun dalam hidupnya. Pratama, karena ia adalah yang pertama, awal dari segalanya. Saat fajar mulai menyingsing di luar jendela klinik, Nadia memeluk Bintang dengan erat. Ia mungkin telah melahirkan putranya dalam kesunyian, tanpa keluarga di sisinya. Namun ia sadar, pada malam itu, bukan hanya Bintang yang telah lahir. Seorang pejuang baru juga telah lahir dari dalam dirinya. Seorang ibu yang akan melakukan apapun untuk melindungi Bintangnya, dan membangun galaksi kebahagiaan mereka sendiri, dari nol. 3 bulan pertama kehidupan Bintang adalah perpaduan antara kelelahan yang luar biasa dan kebahagiaan yang meluap-luap. Hari-hari Nadia kini diatur oleh ritme tangisan, waktu menyusui, dan tumpukan popok kain yang harus dicuci. Malam-malamnya terasa panjang. Seringkali ia hanya tidur 2 atau 3 jam terputus-putus, menimang Bintang yang rewel karena kolik. Di tengah semua itu, ada momen-momen keajaiban murni. Saat Bintang tersenyum untuk pertama kalinya, saat jari-jari mungilnya menggenggam erat telunjuk Nadia, saat ia tertidur pulas di dadanya dengan napas yang teratur. Di dalam kamar kos yang sempit itu, Nadia membangun sebuah dunia kecil yang penuh cinta untuk putranya. Bu Santi seringkali mengetuk pintu, membawakan semangkuk sayur hangat atau sekadar menawarkan diri untuk menggendong Bintang sejenak agar Nadia bisa mandi dengan tenang.
Kebaikan-kebaikan kecil itu adalah penguat bagi Nadia. Namun, ada satu awan gelap yang terus membayanginya. Uang. Tabungannya menipis dengan cepat. Biaya untuk perlengkapan bayi, makanan bergizi untuk dirinya agar ASINya lancar, dan sewa kos bulanan terasa seperti monster yang terus menggerogoti sisa uangnya. Setiap kali ia mengeluarkan selembar uang dari dompetnya, rasa cemas melilit perutnya. Ia tidak bisa mencari pekerjaan kantoran dengan bayi yang masih sangat kecil dan tanpa ada yang bisa dititipi. Suatu malam, setelah berhasil menidurkan Bintang, Nadia duduk di tepi kasur, membuka buku catatan keuangannya. Angka-angka merah di sana seolah berteriak padanya. Sisa uangnya hanya cukup untuk bertahan 1,5 bulan lagi, itu pun dengan penghematan super ketat. Bagaimana dengan setelah itu? Bagaimana ia akan membeli susu formula jika ASINya tidak cukup? Bagaimana jika Bintang sakit? Rasa panik yang dingin mulai menjalari tubuhnya. Untuk pertama kalinya sejak melahirkan, ia merasa benar-benar terpojok. Ia menatap wajah damai putranya yang tertidur lelap, lalu matanya berkeliling ke seluruh penjuru kamar. Pandangannya berhenti pada pergelangan tangannya sendiri. Di sana, melingkar sebuah gelang emas tipis dengan bandul hati. Gelang warisan neneknya. Satu-satunya harta benda berharga dari masa lalunya. Satu-satunya pengikat fisiknya dengan keluarga yang telah tiada. Kilau emasnya yang lembut di bawah cahaya lampu kamar seolah membisikkan kenangan hangat. Sebuah keputusan yang menyakitkan namun tak terhindarkan terbentuk di benaknya. Kenangan tidak akan bisa mengisi perut putranya. Cinta tidak akan bisa membayar sewa kos. Gelang ini, dengan segala nilai sentimentalnya, harus dikorbankan. Keesokan harinya, dengan Bintang yang tertidur nyaman di dalam gendongan kain batik di dadanya, Nadia menaiki bus kota menuju Pasar Cikini. Ia tahu tempat itu adalah salah satu pusat jual beli emas di Jakarta. Suasana pasar yang riuh, dengan para pedagang yang berteriak dan lalu lalang pembeli, terasa begitu asing. Ia berjalan lurus menuju deretan toko perhiasan, jantungnya berdebar kencang. Ia memilih sebuah toko yang terlihat paling ramai, dijalankan oleh seorang pria Tionghoa parubaya yang tampak sibuk. Dengan ragu, ia mendekati etalase. "Permisi, Koh. Mau jual emas?" kata Nadia pelan. Pria itu, yang dipanggil Engkoh Lim, meliriknya sekilas dari balik kacamata bacanya, lalu mengangguk. "Mana? Coba saya lihat." Dengan tangan yang sedikit gemetar, Nadia melepas gelang itu dari pergelangan tangannya dan meletakkannya di atas nampan beludru hitam. Rasanya seperti melepaskan sebagian dari dirinya. Engkoh Lim mengambil gelang itu, menimbangnya di timbangan digital, lalu memeriksanya dengan kaca pembesar. "Emas tua, kualitas bagus ini," gumamnya. "Sayang sekali mau dijual. Ini barang kenang-kenangan, ya?" Nadia hanya mengangguk, tenggorokannya tercekat. Setelah menyebutkan harga berdasarkan berat dan kadar emasnya, Engkoh Lim menyerahkan beberapa lembar uang ratusan ribu rupiah pada Nadia. Jumlahnya cukup besar, cukup untuk memberinya napas selama beberapa bulan ke depan. Saat Nadia menerima uang itu, perasaannya campur aduk. Ada kelegaan yang luar biasa, namun juga rasa kehilangan yang mendalam. Saat ia hendak berbalik pergi, Engkoh Lim berkata, "Desainnya sederhana tapi tidak lekang waktu. Yang bikin bagus itu detail di bandul hatinya. Ukirannya halus sekali. Jarang sekarang ada pengrajin yang sabar bikin seperti ini." Kata-kata itu berhenti langkah Nadia. Ia kembali menatap gelang yang kini sudah menjadi milik toko. Desain, detail, ukiran halus. Sebuah bola lampu seolah menyala terang di kepalanya. Selama ini ia hanya fokus pada masalah, pada keterbatasan. Ia lupa bahwa ia memiliki sesuatu yang tak ternilai, kreativitas dan pemahaman akan keindahan. Ia selalu mencintai perhiasan, bukan karena harganya, tetapi karena seni di baliknya. Ia bisa menggambar, ia bisa merancang. Sebuah ide yang selama ini hanya samar-samar, kini menjadi begitu jelas dan nyata. Bagaimana jika ia tidak hanya menjadi pemakai atau penjual perhiasan, tetapi menjadi penciptanya? Dengan pikiran yang berpacu, Nadia keluar dari toko emas itu. Perasaan kehilangan gelang warisannya kini berganti menjadi sebuah tujuan baru yang membara. Gelang itu tidak hilang, melainkan telah bertransformasi. Dari sebuah kenang-kenangan menjadi sebuah modal.
modal untuk memulai sesuatu. Di tengah perjalanan pulangnya, ia tidak langsung kembali ke kos. Ia berhenti di sebuah toko alat tulis dan kerajinan tangan. Dengan sebagian kecil dari uang yang baru ia dapatkan, ia tidak membeli baju baru atau makanan enak. Ia membeli sebuah buku sketsa yang tebal, satu set pensil gambar berkualitas baik, beberapa meter kawat perak, tang kecil, dan beberapa butir batu akik murah namun indah. Malam itu, setelah Bintang kembali tertidur, Nadia tidak lagi membuka buku catatan keuangannya dengan cemas. Ia membuka buku sketsa barunya. Di bawah cahaya lampu, diiringi napas teratur sang buah hati, tangannya mulai menari di atas kertas. Desain anting, kalung, dan cincin mulai terbentuk. Desain yang terinspirasi dari alam, dari kesederhanaan, dari kekuatan seorang ibu. Gelang warisan itu telah pergi, namun kilaunya kini berpindah ke mata Nadia. Itu adalah kilau harapan, semangat, dan awal dari sebuah mimpi besar yang akan ia bangun dengan tangannya sendiri. Benih pertama di tanah yang baru itu akhirnya telah ia tanam. Rutinitas baru Nadia terbentuk di antara dua dunia yang kontras. Siang hari adalah milik Bintang sepenuhnya. Dunianya adalah tentang senandung lembut, dekapan hangat, wangi bedak bayi, dan tawa renyah putranya yang mulai merespons candaannya. Ia adalah seorang ibu, 100%, tanpa gangguan. Namun, ketika malam tiba dan Bintang terlelap dalam tidurnya yang damai, dunia Nadia beralih. Kamar kos yang sempit itu bermetamorfosis menjadi sebuah bengkel kerja miniatur. Di atas sebuah papan kayu yang ia letakkan di pangkuannya, di bawah sorotan lampu belajar yang ia beli dari pasar loak, Nadia memasuki dunia kawat perak, batu-batu alam, dan desain yang menari-nari di kepalanya. Awalnya adalah sebuah perjuangan yang membuat frustrasi. Kawat perak yang berkilau itu ternyata alot dan sulit dibentuk. Jemarinya, yang terbiasa memegang pensil atau mouse komputer, kini harus berhadapan dengan material keras. Ia sering gagal. Kawatnya patah, bentuknya menjadi aneh, dan batu yang ia coba pasang terlepas lagi. Ujung-ujung jarinya lecet, perih, dan kapalan. Ada malam-malam di mana ia menatap hasil kerjanya yang berantakan dengan putus asa, membandingkannya dengan desain indah di buku sketsanya, dan merasa seperti seorang penipu. Namun, setiap kali ia melirik ke arah Bintang yang tidur pulas, semangatnya kembali menyala. Ia tidak punya kemewahan untuk menyerah. Ia menjadikan internet sebagai guru terbaiknya. Dengan sisa baterai ponselnya setiap malam, ia menonton video-video tutorial gratis dari para pengrajin perhiasan di seluruh dunia. Ia belajar teknik dasar wirewrapping, cara mengikat batu tanpa lem, dan trik memoles perak agar berkilau sempurna. Ia mempraktikannya berulang-ulang, dengan kesabaran seorang ibu yang sedang mengajari anaknya berjalan. Perlahan, jemarinya yang terluka mulai terbiasa. Gerakannya menjadi lebih luas dan percaya diri. Kawat-kawat perak itu mulai tunduk pada kemauannya, membentuk lekukan-lekukan anggun persis seperti yang ia bayangkan. Hingga pada suatu malam, setelah seminggu bekerja keras, ia berhasil menyelesaikan karya pertamanya yang ia rasa pantas disebut berhasil. Sepasang anting perak sederhana yang menjuntai, dengan batu biduri bulan kecil yang memancarkan kilau kebiruan lembut saat terkena cahaya. Ia menamakannya anting embun pagi. Saat memegangnya di telapak tangan, hatinya membuncah oleh rasa bangga yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ini adalah buah dari keringatnya, dari jemarinya yang perih, dari jam tidurnya yang ia korbankan. Satu karya berhasil memicu karya-karya berikutnya. Sebuah liontin dengan batu mawar kuarsa yang ia sebut detak hati ibu. Sebuah cincin lilit sederhana yang ia namai ikrar setia. Setia pada dirinya sendiri dan putranya. Dalam sebulan, ia berhasil menciptakan sebuah koleksi mini, sekitar 10 buah perhiasan yang unik dan dibuat dengan sepenuh hati. Kini, tantangan berikutnya menghadang. Bagaimana menjualnya? Ia tahu ia tidak mungkin menyewa toko atau menitipkannya di butik. Modalnya adalah kreativitas, bukan uang. Maka, ia kembali beralih ke dunia maya. Ia menghabiskan waktu 2 hari untuk mempelajari cara berjualan di media sosial. Ia harus menciptakan sebuah merek, sebuah nama yang mewakili perjalanannya. Ia menatap Bintang, cahaya hidupnya. Lalu ia teringat kata, Kirana, yang berarti cahaya yang cantik.
Gabungan keduanya terasa sempurna di lidahnya. Kirana Bintang. Cahaya bintang yang indah. Dengan nama itu, ia membuat sebuah akun Instagram. Berbekal ponselnya, ia memotret karya-karyanya dengan susah payah. Ia menggunakan latar belakang kain putih bersih milik Bintang, memanfaatkan cahaya matahari pagi yang masuk dari jendela untuk mendapatkan hasil terbaik. Ia menulis deskripsi untuk setiap perhiasan, bukan deskripsi teknis, melainkan sebuah cerita kecil di balik inspirasinya. Tentang embun, tentang harapan, tentang kekuatan seorang ibu. Setelah semuanya siap, dengan jantung berdebar, ia mengunggah foto-foto itu. Lalu ia menunggu. 1 hari berlalu. Tidak ada apa-apa selain beberapa suka dari akun-akun acak. Hari kedua, masih sama. Keraguan mulai menyergapnya. Apakah karyanya tidak cukup bagus? Apakah ceritanya tidak menarik? Pada hari ketiga, saat ia sedang menyuapi Bintang bubur bayi, sebuah notifikasi muncul di ponselnya. Sebuah pesan langsung di Instagram. From Melia_Rahma. Selamat siang, Kak. Cantik sekali anting embun paginya. Boleh tanya harganya? Jantung Nadia serasa berhenti berdetak sejenak. Tangannya gemetar saat mengetik balasan, menyebutkan harga yang sudah ia perhitungkan dengan cermat, tidak terlalu mahal, namun cukup untuk menutupi biaya bahan dan memberinya sedikit keuntungan. Beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam kemudian, balasan datang. Oke, Kak, aku mau ya. Tolong kirim nomor rekeningnya. Penjualan pertama. Pelanggan pertama. Malam itu, setelah menerima bukti transfer, Nadia membungkus anting itu dengan sangat hati-hati ke dalam sebuah kotak kecil yang ia hias sendiri. Di dalamnya, ia selipkan secari kertas kecil bertuliskan tangan. Terima kasih telah menjadi bagian dari awal perjalanan Kirana Bintang. Semoga cahaya selalu menyertaimu. Ia memegang uang hasil penjualan pertamanya. Jumlahnya tidak seberapa. Tidak akan cukup untuk membeli tas mewah atau sepasang sepatu mahal seperti yang dulu biasa ia lihat. Namun, bagi Nadia, uang ini adalah harta karun. Ini adalah bukti. Bukti bahwa mimpinya tidak mustahil. Bukti bahwa dari kamar kos yang sempit, dengan jemari yang terluka, ia bisa menciptakan sesuatu yang berharga. Ia mengecup kening Bintang yang tertidur. Kita berhasil, Nak, bisiknya. Ini adalah batu bata pertama untuk istana kita. Penjualan pertama kepada Melia Rahma ternyata menjadi bola salju yang mulai menggelinding. Pelanggan yang puas itu tidak hanya menyimpan kebahagiaannya untuk diri sendiri. Ia memotret anting, embun pagi, yang ia kenakan, mengunggahnya di media sosial, dan menulis ulasan tulus tentang bagaimana ia menyukai desain yang unik dan sentuhan pribadi dari Kirana Bintang. Ulasan itu membawa beberapa pelanggan baru. Teman-teman Melia. Lalu teman dari teman mereka. Roda itu mulai berputar, pelan namun pasti. Setiap keuntungan yang didapat Nadia, ia putar kembali. Ia membeli kawat perak dengan kualitas lebih baik, beberapa batu semi mulia yang lebih berkilau, dan alat-alat yang lebih presisi. Desainnya menjadi lebih rumit dan halus, mencerminkan keahliannya yang terus terasa setiap malam. Ia tidak hanya menjual produk, ia membangun sebuah cerita. Setiap unggahan baru di Instagram, Kirana Bintang, selalu disertai narasi singkat tentang inspirasinya. Pelanggan tidak hanya merasa membeli perhiasan, mereka merasa memiliki sebagian kecil dari sebuah mimpi. Mereka adalah pendukung dari sebuah kisah perjuangan yang otentik, meskipun mereka tidak tahu detail lengkapnya. 1 tahun berlalu begitu cepat. Bintang kini sudah menjadi balita yang aktif. Ia sudah bisa berjalan tertatih-tatih dan mengucapkan kata pertamanya. Bu, bu. Bagi Nadia, kata itu adalah musik terindah. Kamar kos mereka kini terasa lebih hidup sekaligus lebih sempit. Mainan Bintang yang sederhana berbagi tempat dengan kotak-kotak berisi bahan dan peralatan kerja Nadia. Kirana Bintang telah tumbuh menjadi sumber penghidupan yang stabil. Nadia bahkan bisa menabung sedikit demi sedikit setiap bulan. Ia sudah tidak lagi diliputi kecemasan akan hari esok. Kelelahannya kini adalah lelah yang memuaskan. Lelah seorang ibu sekaligus seorang pengusaha rintisan yang melihat usahanya bertumbuh. Titik balik yang tak terduga datang pada suatu sore. Ponselnya berdengung oleh notifikasi yang masuk bertubi-tubi,
Jauh lebih banyak dari biasanya. Akun Kirana Bintang tiba-tiba dibanjiri ratusan pengikut baru dan puluhan pesan masuk. Nadia kebingungan, sampai salah satu pesan memberinya petunjuk. "Kak, aku lihat Liontin kakak di-post sama Kak Alana Rinjani. Keren banget. Jadi mau order juga." Jantung Nadia berdebar. Alana Rinjani adalah seorang fashion influencer papan atas dengan ratusan ribu pengikut. Dengan tangan gemetar, Nadia membuka laman Instagram sang influencer. Dan di sanalah karyanya. Alana Rinjani sedang berpose di sebuah kafe trendy, dan di lehernya yang jenjang, tergantung liontin, "Detak hati ibu, buatan Nadia." Dalam keterangannya, Alana menulis, "Jatuh cinta pada liontin dari Kirana Bintang. Bukan cuma desainnya yang cantik, tapi cerita di baliknya begitu menyentuh. Sebuah pengingat akan kekuatan cinta seorang ibu. Recommended." Nadia terduduk lemas di lantai. Di satu sisi, ini adalah validasi terbesar atas kerja kerasnya. Sebuah lompatan besar bagi usahanya. Namun di sisi lain, sebuah ketakutan yang dingin merayap di punggungnya. Alana Rinjani adalah bagian dari dunia yang telah ia tinggalkan. Dunia para sosialita, dunia Ibu Ratna dan teman-temannya. Ketakutannya terbukti. Di antara ratusan notifikasi pengikut baru, ada beberapa nama yang ia kenali. Ibu Wati, Ibu Rina, teman-teman arisan ibu mertuanya. Mereka telah menemukannya. Dunia maya yang selama ini menjadi benteng pelindungnya, kini telah membuka gerbang bagi masa lalunya. Nadia mencoba mengabaikannya, fokus membalas pesan-pesan dari pelanggan baru yang serius. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa mereka hanya penasaran. Namun, malam harinya, sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak ia kenal ke aplikasi WhatsApp-nya, yang nomornya hanya ia berikan pada pelanggan. "Nadia, ini benar kamu?" Nadia membeku. Ia tidak perlu bertanya siapa pengirimnya. Ia hafal gaya bahasa itu. Pesan kedua muncul. "Aku lihat perhiasanmu di Instagram Alana. Aku tidak menyangka. Aku mohon balas pesan ini, Nat." Dan pesan ketiga, yang membuat seluruh pertahanannya nyaris runtuh. "Bagaimana kabar Bintang? Aku dengar dari beberapa teman mama, nama anak kita Bintang. Tolong, aku hanya ingin tahu kabarnya. Ini Mas Dimas." Ponsel terasa dingin di tangannya. Jadi mereka tidak hanya tahu tentang usahanya, mereka juga tahu nama putranya. Informasi di kalangan atas menyebar lebih cepat dari api. Dimas, suaminya, atau mantan suaminya, ia tidak yakin lagi statusnya, telah menemukannya. Gema dari masa lalu yang paling ia takuti akhirnya datang. Kesuksesan yang ia bangun dengan susah payah untuk melindungi putranya, justru menjadi suara yang menuntun mereka kembali padanya. Nadia mengunci ponselnya dan menatap Bintang yang sedang tertidur pulas di kasurnya, memeluk sebuah boneka jerapah. Wajah mungil itu begitu damai, tidak tahu menahu tentang badai yang akan datang. Roda kehidupannya memang telah berputar naik, namun putaran itu kini menyeret kembali bayang-bayang yang telah ia kubur dalam-dalam. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Ponsel di genggaman Nadia terasa seperti sebuah granat yang pinnya telah ditarik. Pesan dari Dimas, 3 buah pesan singkat, memiliki daya ledak yang mampu menghancurkan kedamaian yang telah ia bangun dengan susah payah selama hampir 2 tahun. Napasnya tercekat. Jantungnya berdebar kencang, memompa campuran antara amarah, ketakutan, dan sisa-sisa kesedihan lama. Bagian dirinya yang rapuh, Nadia yang dulu, ingin menangis dan bersembunyi. Namun, Nadia yang sekarang, ibu dari Bintang, seorang perajin, seorang pemilik usaha, merasakan insting yang berbeda. Insting untuk melindungi. Ia menatap layar itu lama, membaca ulang setiap kata. "Aku merindukanmu. Bagaimana kabar Bintang?" Kata-kata itu datang terlambat. Hampir 2 tahun terlambat. Selama itu, di mana dia saat Nadia berjuang sendirian di atas aspal panas mencari tempat tinggal? Di mana dia saat Nadia menahan sakitnya persalinan seorang diri? Di mana dia saat jemari Nadia terluka dan kapalan demi sesuap nasi untuk putra mereka? Tidak. Pintu itu sudah ia tutup dan ia paku rapat-rapat. Alih-alih membalas, jarinya bergerak cepat di atas layar. Ia memblokir nomor Dimas.
Lalu ia membuka profil Instagram Ibu Wati dan Ibu Rina, dan tanpa ragu menekan tombol blokir. Ia tidak akan memberi mereka celah sedikit pun untuk mengintip ke dalam dunianya. Ini bukan lagi pelarian, ini adalah pertahanan. Sementara itu, di belahan kota yang lain, di dalam rumah mewah keluarga Wiratmaja yang kini terasa hampa, badai yang berbeda sedang terjadi. Ibu Ratna melemparkan tabletnya ke atas sofa dengan marah. Di layarnya, terpampang jelas foto Alana Rinjani yang mengenakan liontin. Detak hati ibu. Beraninya dia. Perempuan tidak tahu diri itu, desis Ibu Ratna, wajahnya yang terpoles riasan mahal menegang karena amarah. Memakai penderitaannya untuk jualan? Mencemarkan nama baik keluarga kita secara tidak langsung. Dimas, yang duduk di seberangnya, tampak lebih kuyu dan kurus dari setahun lalu. Itu bukan salahnya, Ma. Nadia memang berbakat. Kita harus akui itu. Bakat, cibir Ibu Ratna. Dia itu pembangkang. Sejak dia pergi dari rumah ini, semua jadi berantakan. Bisnis Papa MU menurun karena kamu tidak fokus. Teman-teman Mama terus bertanya di mana menantuku, membuat Mama malu. Dan sekarang dia muncul sebagai pengrajin perhiasan murahan di internet? Ini penghinaan. Rumah tangga mereka memang tak lagi sama. Kepergian Nadia meninggalkan kekosongan yang diisi oleh penyesalan Dimas dan amarah Ibu Ratna yang tak berkesudahan. Citra keluarga, sempurna, mereka mulai retak, menjadi bahan bisik-bisik di kalangan sosialita. Kejatuhan yang pelan namun pasti ini membuat Ibu Ratna semakin membenci Nadia, menyalahkannya atas segala kemalangan yang terjadi. Pesan Dimas yang tak kunjung dibalas membuat Dimas semakin frustrasi, sementara bagi Ibu Ratna, itu adalah deklarasi perang. Nadia merasakan energi mereka yang destruktif bahkan dari kejauhan. Ia tahu memblokir saja tidak cukup. Mereka kini tahu namanya, mereknya. Ia tidak bisa lagi bersembunyi di balik anonimitas. Ia harus menjadi lebih besar, lebih kuat, lebih profesional. Bentengnya harus dibangun lebih tinggi. Lonjakan pesanan dan keuntungan dari eksposur Alana Rinjani memberinya amunisi yang ia butuhkan. Uang tabungannya kini lebih dari cukup. Dengan bintang yang tertidur di gendongannya, Nadia menghabiskan hari berikutnya melakukan survei, bukan lagi di gang-gang sempit mencari kos, tapi di jalan-jalan yang lebih ramai. Ia sadar, ia tidak bisa lagi menjalankan bisnis yang sedang naik daun ini dari kamar kosnya. Ia butuh ruang kerja yang layak. Ia butuh sebuah markas. Sebuah tempat yang memisahkan kehidupan profesionalnya dari kehidupan pribadinya bersama Bintang. Pencariannya membawanya ke sebuah ruko, rumah toko, kecil 2 lantai di area yang cukup strategis, tidak terlalu di pusat kota tapi mudah diakses. Lantai bawahnya bisa dijadikan sebuah galeri mini dan bengkel kerja, sementara lantai atasnya bisa ia sulap menjadi tempat tinggal yang lebih layak untuknya dan Bintang. Tempat itu berdebu dan sedikit kusam, sudah lama kosong. Tapi Nadia bisa melihat potensinya. Ia bisa melihat di mana ia akan meletakkan etalase kacanya, di mana meja kerjanya akan berada, dan di mana Bintang bisa memiliki area bermain yang aman di lantai atas. Ini adalah sebuah lompatan raksasa. Sebuah pertaruhan finansial yang menakutkan. Tapi ketakutannya untuk tetap diam dan rentan jauh lebih besar. Sore itu, sambil berdiri di seberang jalan menatap ruko tersebut, ia mengeluarkan ponselnya. Ia tidak membuka pesan lama dari Dimas. Ia membuka kontak baru. Pagi tadi, ia baru saja membeli nomor baru khusus untuk bisnis, yang sudah ia cantumkan di profil Kirana Bintang. Jawaban Nadia untuk Dimas bukanlah rangkaian kata penolakan. Jawabannya adalah sebuah tindakan. Sebuah langkah maju yang begitu besar hingga tak mungkin bisa dikejar oleh masa lalunya. Dengan jari yang mantap, ia menekan nomor telepon yang tertera di spanduk, disewakan, yang tergantung di depan ruko. Selamat sore, dengan pemilik ruko di Jalan Cendana. Sapanya dengan suara yang jelas dan penuh percaya diri. Saya tertarik untuk menyewa. Panggilan telepon itu adalah jawabannya. Sebuah jawaban yang mengatakan, aku tidak akan kembali. Aku sedang membangun kerajaanku sendiri. Dan kalian tidak diundang. 4 bulan berikutnya adalah masa paling sibuk sekaligus paling menggembirakan dalam hidup Nadia. Ruko yang tadinya kotor dan kosong, perlahan berubah bentuk di bawah arahannya.
Ia tidak menyewa desainer interior mahal. Ia adalah desainernya. Dengan intuisi dan seleranya yang terasah, ia mengubah ruang itu menjadi cerminan merek Kirana Bintang. Dindingnya dicat putih gading, lantainya dipoles dengan semen ekspos yang modern namun hangat. Ia memesan etalase dari kayu jati Belanda yang ringan dan kaca, memberikan kesan lapang dan alami. Di satu sisi dinding, ia memasang sebuah cermin besar untuk memberi ilusi ruang. Dan di sisi lain, ia menggantung beberapa foto close-up artistik dari proses pembuatan perhiasannya. Jemari yang sedang membentuk kawat, batu yang sedang dipoles. Bengkel kerjanya di bagian belakang ia rancang agar terbuka namun tetap rapi, menunjukkan pada pengunjung bahwa setiap karya dibuat dengan tangan dan ketelitian. Lantai 2 ia ubah menjadi surga kecil bagi ia dan Bintang. Sebuah kamar tidur yang nyaman, dapur mini yang fungsional, dan sebuah ruang tengah dengan karpet empuk tempat Bintang bisa bermain sepuasnya. Untuk pertama kalinya, mereka memiliki rumah yang sesungguhnya. Nadia juga membuat keputusan besar lainnya. Ia mempekerjakan karyawan pertamanya. Seorang gadis lulusan SMK bernama Rini, yang tinggal tak jauh dari ruko. Rini bertugas menangani administrasi, membalas pesan pelanggan, dan mengurus pengemasan. Kehadiran Rini membebaskan Nadia untuk fokus pada hal yang paling ia kuasai, mendesain dan berstrategi. Akhirnya, hari itu tiba. Hari pembukaan galeri fisik pertama, Kirana Bintang. Nadia tidak menggelar pesta mewah yang hingar-bingar. Ia memilih sebuah acara soft opening yang intim dan hangat. Tamu-tamunya adalah pilar-pilar dalam perjalanan hidup barunya. Bu Santi datang dengan mengenakan gamis terbaiknya. Matanya berkaca-kaca penuh haru dan bangga saat melihat Nadia. Bidan Wati juga hadir, memeluk Nadia erat seperti anaknya sendiri. Ia bahkan berhasil mengundang Melia Rahma, pelanggan pertamanya, yang datang dengan antusias. Beberapa blogger gaya hidup lokal yang selama ini mengulas produknya juga memenuhi undangannya. Sebuah buket bunga lili putih raksasa terpajang di sudut ruangan dengan kartu ucapan, "Selamat atas istana barumu. Teruslah bersinar. Alana Rinjani." Nadia sendiri tampak seperti pribadi yang sama sekali berbeda dari wanita yang dulu pernah tinggal di rumah Wiratmaja. Ia mengenakan terusan panjang berwarna krem yang ia rancang sendiri, sederhana namun memancarkan keanggunan. Rambutnya disanggul modern yang rapi. Di lehernya, tergantung sebuah kalung hasil karyanya yang paling baru, sebuah mahakarya dari perak dan batu labradorit yang berkilau biru kehijauan. Ia adalah sang ratu di istana cahayanya sendiri. Bintang, yang kini berusia hampir 2 tahun, berlari-lari kecil dengan gembira, menjadi pusat perhatian para tamu. Ia adalah pangeran kecil di kerajaan yang dibangun oleh ibunya. Suasana galeri sore itu begitu positif. Para tamu mengagumi perhiasan yang tertata apik di dalam etalase, memuji setiap detailnya. Para blogger melakukan siaran langsung di media sosial, menyebarkan berita tentang pembukaan butik perhiasan artisan yang sedang naik daun ini. Di tengah acara, Nadia berdiri di tengah ruangan, meminta perhatian sejenak. "Selamat sore, dan terima kasih banyak sudah hadir," mulainya dengan suara yang tenang dan mantap. Tempat ini, Kirana Bintang, lahir dari sebuah mimpi di kamar yang sempit. Mimpi untuk bisa bertahan hidup, dan mimpi untuk membuktikan bahwa dari titik tergelap sekalipun, kita bisa menciptakan cahaya kita sendiri. Ia tidak menceritakan detail masa lalunya, namun semua orang bisa merasakan ketulusan dan kekuatan di balik kata-katanya. Setiap perhiasan di sini bukan hanya sekadar benda. Ini adalah cerita, harapan, dan pengingat. Dan galeri ini saya dedikasikan untuk sumber cahaya terbesar dalam hidup saya, putra saya, Bintang. Semua mata tertuju pada Bintang yang sedang tertawa di pelukan Bu Santi. Tepuk tangan yang meriah dan hangat membahana di seluruh ruangan. Nadia tersenyum, senyum kelegaan dan kemenangan. Acara berlangsung sukses besar. Pesanan mengalir,
dan liputan media sosial begitu positif. Menjelang malam, saat para tamu mulai berpamitan satu persatu, Nadia merasa berada di puncak dunia. Namun, saat ia sedang mengantar Bu Santi ke depan pintu, Rini, asistennya, menghampirinya dengan wajah sedikit cemas. "Mbak Nadia," bisik Rini pelan. "Maaf, dari tadi sore, ada mobil sedan hitam di seberang jalan. Tidak pergi-pergi. Kaca jendelanya gelap, tapi rasanya aneh, seperti terus mengawasi ke sini." Jantung Nadia berdesir. Senyum di wajahnya perlahan memudar. Ia mengikuti arah pandang Rini. Di seberang jalan yang mulai temaram, di bawah lampu jalan, memang terparkir sebuah sedan Eropa berwarna hitam mengilap. Jenis mobil yang sangat ia kenali. Kaca filmnya yang gelap membuatnya mustahil untuk melihat siapa yang ada di dalam. Tapi Nadia tidak perlu melihat. Ia bisa merasakannya. Aura dingin dan arogansi yang seolah merembes keluar dari mobil itu. Masa lalunya tidak lagi hanya berupa pesan di ponsel. Mereka telah datang. Mereka telah tiba di depan gerbang istananya. Nadia menatap mobil itu lekat-lekat. Rasa takut yang dulu biasa melumpuhkannya kini telah berganti menjadi baja dingin. Ia sudah menduga hari ini akan datang. Ia sudah bersiap. Ia menarik napas dalam-dalam, menegakkan punggungnya, dan kembali menatap istana cahayanya yang terang benderang. Apapun yang akan datang, ia tidak akan membiarkan mereka meredupkan cahayanya lagi. Hening yang tercipta setelah kepergian tamu terakhir terasa berat dan penuh antisipasi. Bintang, yang biasanya ceria, seolah merasakan perubahan atmosfer. Ia berhenti bermain dan berlari kecil untuk memeluk kaki ibunya. Matanya yang besar menatap cemas ke arah mobil hitam di seberang jalan. Kemudian, pintu mobil itu terbuka. Pertama, yang keluar adalah Dimas. Ia tampak ragu, wajahnya pucat di bawah cahaya lampu jalan. Ia merapikan kemeja batiknya yang mahal dengan gerakan gugup. Lalu, dari sisi lain, pintu terbuka dengan lebih teatrikal. Ibu Ratna melangkah keluar, dagunya terangkat tinggi, tas tangannya yang bertabur kristal ia genggam erat seperti senjata. Ia mengenakan setelan berwarna merah menyala, seolah datang untuk berperang, dihiasi kalung berlian yang berkilauan dingin di lehernya. Wajahnya adalah topeng arogansi yang keras. Namun Nadia bisa melihat kelelahan dan kekecewaan yang tak bisa ditutupi di sudut matanya. Mereka berdua menyeberang jalan, langkah mereka berat dan penuh tujuan. Setiap langkah mereka di atas aspal seolah menjadi genderang yang ditabuh semakin kencang, semakin dekat. Mereka berhenti tepat di depan pintu kaca galeri, Kirana Bintang. Bayangan mereka yang panjang dan mengancam terpantul di pintu yang memisahkan dunia baru Nadia dengan masa lalunya. Bu Santi dan Rini, yang hendak pamit, membeku di tempat, merasakan ketegangan yang mencekik. Ibu Ratna tidak berbasa-basi. Matanya yang tajam menyapu interior galeri dengan tatapan merendahkan, sebelum akhirnya berhenti pada Nadia. "Jadi, ini istana kecilmu?" sindirnya, suaranya setajam pecahan kaca. "Setelah mempermalukan nama baik keluarga, kau membuka toko rongsokan ini dan merasa sudah jadi ratu?" Nadia mengeratkan pelukannya pada Bintang, yang kini bersembunyi di balik tubuhnya. Alih-alih terpancing, ia justru menarik napas dalam-dalam, menemukan pusat ketenangannya. "Selamat malam, Bu Ratna, Mas Dimas," jawab Nadia. Suaranya terdengar sangat tenang dan profesional. Nada bicaranya adalah nada seorang pemilik toko kepada pengunjung yang tidak ia kenal. "Galeri sudah mau tutup. Ada yang bisa saya bantu?" Sikap tenang Nadia justru menyulut amarah Ibu Ratna. "Bantu? Jangan pura-pura bodoh. Kami kesini untuk membawamu pulang. Hentikan semua sandiwara memalukan ini. Nadia, tolonglah." Dimas akhirnya bersuara, nadanya memelas. Ia melangkah maju, tangannya terulur seolah ingin menyentuh putranya. "Pulanglah, Nat.
Kita bisa perbaiki semuanya. Demi Bintang, anak kita. Saat tangan Dimas nyaris menyentuh Bintang, Nadia bergerak. Ia melangkah ke samping, menjadikan tubuhnya tameng yang kokoh. Matanya menatap Dimas, dingin seperti es. "Jangan sebut namanya dengan mulutmu," desis Nadia. "Bintang sudah punya rumah, Mas. Di sini. Bersama ibunya. Ia tidak butuh diperbaiki. Dan ia bukan alasan untukmu lari dari masalahmu sendiri." Penolakan telak itu membuat Dimas terpaku. Wajahnya pucat pasi. Ibu Ratna, melihat putranya dikalahkan, maju selangkah, amarahnya meledak. "Anak tidak tahu diuntung. Kau pikir usahamu ini akan bertahan? Lihat saja, kau akan gagal. Kau akan merangkak datang padaku, mengemis minta pengampunan. Karena pada dasarnya kau itu tidak punya apa-apa tanpa kami." Teriaknya, suaranya menggema di jalanan yang sepi. Inilah momennya. Momen di mana Nadia yang dulu akan gemetar ketakutan. Tapi wanita yang berdiri di hadapannya kini bukanlah wanita yang sama. Nadia menatap lurus ke mata ibu mertuanya. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak melihat raksasa yang menakutkan, melainkan hanya seorang wanita tua yang kesepian dan penuh kepahitan. Rasa takutnya lenyap, digantikan oleh semacam rasa kasihan yang dingin. "Dulu," kata Nadia, suaranya jernih dan terdengar oleh semua yang ada di sana. "Saya sangat takut pada ibu." Setiap kata hinaan ibu terasa seperti pisau. "Tapi sekarang saya sadar, hari di mana ibu menjambak saya saat saya sedang hamil besar, itu bukanlah hari terburuk dalam hidup saya. Justru, itu adalah hadiah." Ibu Ratna tertegun, mulutnya sedikit terbuka. "Jambakan tangan ibu adalah kekuatan yang mendorong saya keluar dari pintu rumah ibu. Diamnya putra ibu adalah pelajaran bahwa saya tidak bisa bergantung pada siapapun selain diri saya sendiri. Semua rasa sakit yang kalian berikan, telah saya ubah menjadi modal untuk membangun semua ini." Nadia memberi isyarat ke sekeliling galerinya yang indah. "Jadi, untuk itu, terima kasih." Ucapan "terima kasih" itu adalah pukulan telak yang tak terlihat, lebih menyakitkan dari tamparan manapun. Itu adalah deklarasi bahwa mereka tidak lagi memiliki kuasa untuk menyakitinya. Nadia kemudian berbalik sedikit ke arah asistennya. "Rini, tolong kunci pintunya. Jam operasional galeri untuk hari ini sudah selesai." Rini, yang tadinya terpaku karena kaget, kini seolah mendapat kekuatan dari ketegasan Nadia. Ia mengangguk mantap, melangkah maju, dan menarik daun pintu kaca yang berat itu. Pemandangan terakhir sebelum pintu itu tertutup rapat adalah wajah Ibu Ratna yang memerah karena amarah dan malu, serta wajah Dimas yang hancur dan penuh penyesalan. Mereka berdiri di luar, di bawah cahaya lampu jalan yang redup, sementara Nadia dan putranya berada di dalam, bermandikan cahaya hangat dari istana yang ia bangun sendiri. Klik! Pintu itu terkunci. Pertarungan di ambang pintu istana telah usai. Dan sang ratu telah memenangkannya tanpa perlu mengangkat senjata. Setelah Rini mengunci pintu kaca itu, keheningan di dalam galeri terasa begitu pekat. Adrenalin yang tadinya memompa kencang di dalam diri Nadia perlahan surut, meninggalkan getaran kelelahan di seluruh tubuhnya. Bintang, yang merasakan ketegangan telah berakhir, melepaskan pelukannya dari kaki Nadia dan menatap ibunya dengan mata bertanya. Bu Santi melangkah maju dan memegang lengan Nadia dengan lembut. "Kau tidak apa-apa, Enduk?" tanyanya, suaranya penuh kehangatan. Nadia menatap wajah baik hati itu, lalu pada Rini yang menatapnya dengan kekaguman, dan akhirnya pada putranya yang menunggunya. Ia berjongkok, membawa Bintang ke dalam pelukannya yang erat. "Ibu tidak apa-apa, sayang," bisiknya, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri. Semuanya sudah selesai. Kemenangannya tidak terasa seperti ledakan kembang api, melainkan seperti sebuah fajar yang tenang setelah badai yang panjang. Malam itu, ia tidak merayakannya.
Ia hanya menidurkan Bintang, lalu duduk lama di dekat jendela lantai 2, menatap jalanan yang kini sudah sepi, meresapi kebebasan yang baru saja ia menangkan dengan mutlak. Di seberang kota, perjalanan pulang di dalam sedan hitam itu terasa seperti perjalanan menuju pemakaman. Ibu Ratna tidak lagi berteriak. Ia hanya duduk kaku, wajahnya pucat karena amarah yang tak tersalurkan. Setiap napasnya terdengar berat. Dimas menyetir dalam diam, tangannya mencengkeram setir begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Wajahnya kosong, tatapannya hampa. Penolakan Nadia yang tenang dan ucapan, "Terima kasih," yang menusuk itu telah menghancurkan sisa-sisa semangat terakhir dalam dirinya. Istana megah yang menyambut mereka terasa dingin dan angker, tak lagi seperti rumah, melainkan sebuah monumen kegagalan. Konfrontasi di depan galeri, Kirana Bintang, ternyata tidak terjadi dalam ruang hampa. Beberapa tamu yang terlambat pulang, termasuk seorang blogger kuliner yang memiliki cukup banyak pengikut, menyaksikan adegan itu dari kejauhan. Mereka mungkin tidak mendengar setiap kata, tapi mereka melihat dengan jelas seorang wanita kaya yang berteriak-teriak pada seorang pemilik toko yang berdiri tenang melindungi anaknya. Keesokan paginya, gosip itu meledak. Dimulai dari sebuah Instagram story samar dari sang blogger. Salut sama owner Kirana Bintang yang tetap klasik kuat menghadapi drama semalam. Some people think money can buy everything, including manners. Gearbox. Cuitan itu memicu bola salju. Orang-orang mulai bertanya-tanya. Para sosialita yang tadinya hanya berbisik-bisik, kini mulai berani angkat bicara di grup-grup WhatsApp pribadi mereka. Kisah tentang menantu keluarga Wiratmaja yang diusir saat hamil besar, yang kini sukses dengan usahanya sendiri, menyebar dengan detail yang semakin dilebih-lebihkan. Dalam 2 hari, sebuah portal berita gaya hidup online yang populer menurunkan artikel dengan judul sensasional. Kisah Kirana Bintang, dari korban kekerasan mertua hingga menjadi ratu perhiasan inspiratif. Artikel itu menceritakan kisah Nadia secara garis besar, tanpa menyebut nama Wiratmaja secara langsung, namun dengan deskripsi yang begitu jelas hingga semua orang di lingkaran mereka tahu siapa yang dimaksud. Kisah itu menjadi viral. Bagi Nadia, publisitas ini pada awalnya terasa tidak nyaman. Luka lamanya seolah dibuka untuk konsumsi publik. Namun kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Kotak masuk di email dan media sosialnya dibanjiri pesan. Bukan hanya pesanan, tapi pesan-pesan dukungan. Ratusan wanita dari seluruh Indonesia mengiriminya cerita mereka sendiri, tentang bagaimana mereka bertahan dalam hubungan yang abusif, tentang bagaimana kisah Nadia memberi mereka harapan. "Mbak Nadia, terima kasih. Setelah membaca kisah Mbak, saya akhirnya berani mendaftar kursus menjahit yang sudah lama saya impikan. Saya seorang ibu tunggal juga. Melihat Mbak Nadia bisa, saya jadi yakin saya juga bisa." Nadia sadar, ceritanya bukan lagi hanya miliknya. Itu telah menjadi simbol kekuatan bagi banyak orang. Di sisi lain, bagi keluarga Wiratmaja, artikel itu adalah surat hukuman mati sosial. Ibu Ratna, yang hidup untuk citra dan status, kini menjadi paria. Undangan arisan berhenti datang. Saat ia memberanikan diri muncul di sebuah acara amal, orang-orang berbisik dan menatapnya dengan pandangan menghakimi. Ratu sosialita itu telah kehilangan mahkotanya. Dampaknya merembet ke bisnis keluarga. Beberapa mitra bisnis keluarga Wiratmaja, yang khawatir citra perusahaan mereka tercemar oleh skandal mertua jahat, mulai menarik diri. Proyek-proyek besar tertunda. Dimas, yang sudah hancur secara emosional, kini benar-benar tak berdaya menghadapi krisis di kantor. Ia hanya datang ke kantor, duduk melamun, lalu pulang. Ayahnya, Pak Wiratmaja, yang selama ini tidak pernah ikut campur urusan rumah tangga, murka besar melihat bisnis yang ia bangun puluhan tahun kini diambang kehancuran karena drama istri dan anaknya. Sore itu, Nadia berdiri di depan galerinya, memandangi pengunjung yang datang dan pergi.
Tokonya ramai bukan main. Teleponnya terus berdering untuk pesanan. Di tengah kesibukan itu, ia membaca salah satu pesan dukungan di ponselnya dan tersenyum tulus. Sementara itu, di sebuah istana yang tua dan megah, Ibu Ratna duduk sendirian di ruang keluarga yang luas dan sepi, dikelilingi perabotan mahal yang kini terasa dingin. Reruntuhan dinastinya bukanlah gedungnya yang hancur, melainkan kehormatan dan kebahagiaannya yang telah ia hancurkan dengan tangannya sendiri. 3 tahun berlalu seperti sebuah mimpi yang indah. Dunia di luar pintu kaca galeri, Kirana Bintang, terus berputar, dan dunia Nadia di dalamnya berkembang pesat. Mereknya kini menjadi salah satu nama yang paling disegani di kancah perhiasan artisan Indonesia. Ia sudah memiliki 5 orang karyawan, termasuk Rini yang kini menjadi manajer galerinya. Karyanya tidak hanya dijual di tokonya, tapi juga dipasarkan melalui situs web profesional dan beberapa butik kelas atas di Bali dan Surabaya. Ia bahkan pernah memenangkan penghargaan UMKM kreatif paling inspiratif dari sebuah majalah wanita terkemuka. Istana cahayanya kini semakin terang. Lantai 2 ruko itu telah menjadi rumah yang sesungguhnya, penuh dengan tawa bintang yang kini berusia 5 tahun dan sudah bersekolah di taman kanak-kanak. Sore hari, setelah Bintang pulang sekolah, mereka akan menghabiskan waktu bersama di apartemen mereka. Terkadang mereka menggambar bersama, Bintang dengan krayonnya, Nadia dengan buku sketsa desainnya, atau sekadar membaca buku cerita. Kedamaian dan stabilitas adalah kemewahan sejati yang kini ia miliki. Rasa sakit dari masa lalunya telah memudar, berubah menjadi bekas luka yang tidak lagi terasa nyeri. Ia tidak lagi merasakan amarah saat teringat Ibu Ratna atau Dimas, hanya sebuah kehampaan yang jauh. Mereka adalah bab yang sudah selesai ia baca dan tutup rapat-rapat. Tentang keluarga Wiratmaja, ia sesekali mendengar kabar angin. Kabar tentang perusahaan mereka yang kolaps dan akhirnya dijual untuk menutupi hutang. Kabar tentang rumah megah mereka yang disita bank dan dilelang. Kabar tentang Ibu Ratna yang menarik diri sepenuhnya dari pergaulan. Kabar-kabar itu tidak membuatnya senang, namun juga tidak membuatnya sedih. Itu hanyalah konsekuensi, sebuah hukum alam dari perbuatan mereka. Hingga pada suatu malam, saat ia sedang memeriksa email lama yang sudah jarang ia buka, sebuah alamat email dari zaman kuliahnya, ia menemukan sebuah pesan yang belum terbaca. Pesan itu terkirim 3 hari yang lalu dari alamat email yang tidak ia kenal. Namun subjeknya membuat jantungnya berhenti sejenak. Sebuah permohonan maaf dari Dimas. Ragu-ragu, ia membukanya. Pesan itu panjang, dan nadanya sama sekali berbeda dari pesan-pesan panik yang pernah ia terima dulu. Ini adalah tulisan tangan seorang pria yang telah kehilangan segalanya. Nadia, aku tidak tahu apakah kamu akan membaca email ini. Aku harap begitu. Aku tidak akan meminta maaf karena itu tidak akan ada gunanya. Tidak ada maaf yang bisa menebus apa yang telah aku dan ibuku lakukan padamu. Aku hanya ingin kamu tahu, aku sekarang mengerti. Aku mengerti segalanya. Semua yang Ibu Ratna ramalkan akan terjadi padamu. Kegagalan, kemiskinan, keputusasaan, justru terjadi pada kami. Perusahaan Papa bangkrut. Rumah yang dulu kau tinggali sudah bukan milik kami lagi. Kami sekarang tinggal di rumah yang jauh lebih kecil. Mama menjadi pendiam dan penuh kepahitan. Dan aku adalah bayangan dari seorang pria. Setiap hari aku hidup dengan penyesalan karena telah menjadi pengecut terbesar dalam hidupmu. Aku melihat kesuksesanmu dari jauh. Aku melihat Kirana Bintang di majalah. Aku melihatmu tersenyum di foto-foto. Kamu membangun sebuah kerajaan dari reruntuhan yang kami ciptakan untukmu. Aku bangga padamu, Nadia. Sebuah kebanggaan yang tidak punya hak untuk aku rasakan. Aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Ini adalah pesanku yang terakhir. Aku hanya punya satu permohonan, dan jika kau menolaknya, aku akan mengerti sepenuhnya. Bisakah
Bisakah kau mengirimkanku satu saja foto bintang yang terbaru? Aku hanya ingin melihat wajah putraku sekali saja. Setelah itu, aku bersumpah akan lenyap dari hidupmu selamanya." Nadia menyandarkan punggungnya di kursi. Air mata menggenang di pelupuk matanya, bukan air mata kesedihan untuk dirinya, tapi rasa kasihan yang tulus untuk Dimas. Pria di dalam email ini adalah pria yang akhirnya dewasa, namun di saat semuanya sudah terlambat, ia berpikir sejenak. Haruskah ia membalasnya? Haruskah ia memberikan apa yang ia minta? Bagian dari dirinya ingin mengabaikannya, menghapus email itu dan semua jejak terakhir dari masa lalunya. Tapi kemudian, ia menatap sebuah foto di mejanya. Fotonya bersama Bintang saat liburan ke kebun binatang. Bintang tertawa lebar sambil menunjuk seekor jerapah. Anak itu begitu bahagia, begitu penuh cahaya. Kebahagiaan itu adalah miliknya, hasil kerja kerasnya. Kebahagiaan itu begitu kokoh hingga tidak akan bisa dirusak oleh sebuah foto. Dengan sebuah keputusan yang datang dari tempat yang damai di hatinya, bukan dari amarah atau balas dendam, Nadia membuka email balasan. Ia tidak mengetik satu kata pun. Ia hanya melampirkan file foto Bintang yang sedang tertawa itu. Foto seorang anak laki-laki yang sehat, ceria, dan sangat dicintai. Setelah melampirkan file itu, ia menekan tombol "Kirim". 1 detik kemudian, ia memblokir alamat email pengirim dan menghapus pesan itu dari kotak masuknya secara permanen. Tugasnya selesai. Itu adalah sebuah titik. Sebuah penutup. Sebuah tindakan belas kasihan terakhir untuk seorang pria yang telah mencapai dasar jurang. Sekaligus sebuah pernyataan tanpa kata. Lihat, anak ini bahagia. Dia baik-baik saja tanpamu. Inilah akhir dari cerita kita. Nadia bangkit dari kursinya, berjalan ke kamar Bintang, dan mengecup kening putranya yang sudah tertidur. Hantaman ombak dari masa lalu telah reda. Kini yang tersisa hanyalah lautan kehidupan yang tenang dan masa depan yang membentang luas. Ia benar-benar bebas. 5 tahun kembali berlalu dalam sekejap mata. Bintang kini seorang anak laki-laki berusia 10 tahun yang cerdas dan penuh empati. Prestasi terbesarnya bukanlah Kirana Bintang, melainkan putranya. Usaha Nadia telah berkembang melampaui impian terliarnya. Ia kini memiliki galeri utama di Jakarta, 1 cabang di Bali, dan produknya diekspor dalam jumlah kecil ke Singapura dan Australia. Ia bukan lagi sekadar pengrajin. Ia adalah seorang CEO, seorang ikon bagi banyak wanita pengusaha. Hidupnya teratur dan damai. Pagi hari ia habiskan untuk mengantar Bintang ke sekolah dasar swasta yang bagus, dilanjutkan dengan rapat-rapat di kantor pusatnya yang kini menempati sebuah gedung kecil yang ia beli sendiri. Ia tidak lagi tinggal di atas rukonya, melainkan di sebuah rumah yang nyaman di komplek yang asri, lengkap dengan halaman kecil tempat Bintang bisa bermain bola. Pada suatu siang yang terik di bulan Agustus, Nadia sedang mengendarai mobilnya sendirian, hendak menuju ke sebuah pameran kerajinan. Mobilnya berhenti di sebuah persimpangan lampu merah yang padat di pusat kota. Sambil menunggu, ia memeriksa beberapa pesan di ponselnya. Tok, tok, tok. Sebuah ketukan pelan di kaca jendela mobilnya. Nadia mengangkat wajahnya, sedikit terganggu. Ia mengira itu adalah salah satu dari banyak pengemis atau pedagang asongan yang biasa mangkal di persimpangan itu. Ia sudah menyiapkan beberapa lembar uang kecil di dashboard mobilnya. Saat ia menoleh, matanya bertemu dengan seorang wanita tua yang sedang menyodorkan beberapa bungkus tisu. Wanita itu tampak kuyu. Wajahnya legam terbakar matahari, dihiasi kerutan-kerutan dalam yang menceritakan kisah penderitaan. Pakaiannya, sebuah daster batik yang warnanya sudah pudar, tampak bersih namun lusuh. Rambutnya yang menipis diikat seadanya. Nadia hendak mengambil uangnya, namun tangannya berhenti di udara. Ada sesuatu yang familiar pada sorot mata wanita itu. Sorot mata yang dulu pernah menatapnya dengan penuh kebencian dan penghinaan.
Di balik lapisan debu jalanan dan penderitaan, garis-garis wajah itu, jantung Nadia serasa berhenti berdetak. Dunia di sekitarnya seolah menjadi sunyi. Itu Ibu Ratna. Mantan ibu mertuanya yang dulu begitu agung, yang begitu takut gaun sutranya ternoda setetes air, kini berdiri di bawah terik matahari, mengetuk jendela mobil orang asing, menawarkan tisu seharga Rp1.000. Pada saat yang bersamaan, Ibu Ratna juga tampaknya baru mengenali siapa yang ada di dalam mobil mewah di hadapannya. Matanya yang sayu melebar karena syok. Kilat keterkejutan itu dengan cepat berubah menjadi horor, lalu menjadi rasa malu yang begitu dalam hingga seolah meremukkan seluruh postur tubuhnya. Keangkuhan yang dulu menjadi zirahnya kini luruh tak bersisa, menampakkan seorang wanita tua yang kalah dan hancur. Tanpa berkata apa-apa, Ibu Ratna memalingkan wajahnya. Ia berbalik dengan gerakan kaku, punggungnya yang membungkuk seolah menanggung beban seluruh dunia. Ia berjalan cepat, limbung, menyelip di antara deretan mobil dan motor, lalu menghilang di keramaian trotoar. Seolah ia lebih baik ditelan bumi daripada harus berhadapan dengan Nadia dalam kondisi seperti itu. Tin! Tin! Klakson dari mobil di belakang menyadarkan Nadia. Lampu sudah hijau. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Nadia menginjak pedal gas dan melajukan mobilnya. Beberapa meter dari persimpangan, ia menepikan mobilnya, mencoba mengatur napasnya yang tersengal. Ia tidak merasakan kemenangan. Tidak ada kepuasan. Yang ada hanyalah rasa pedih yang aneh dan rasa kasihan yang meluap-luap. Ia membayangkan apa yang mungkin telah terjadi. Mungkin Pak Wiratmaja telah meninggal dunia. Mungkin Dimas, pria yang sudah hancur itu, tidak sanggup atau tidak mau lagi merawat ibunya yang sulit. Ditinggal sendirian tanpa uang dan tanpa keahlian apapun selain menghakimi orang lain, Ibu Ratna terpaksa turun ke jalan untuk menyambung hidup. Harga sebuah keangkuhan ternyata begitu mahal. Ibu Ratna telah kehilangan segalanya, harta, status, keluarga, dan yang paling menyakitkan, ia kehilangan harga dirinya di hadapan orang yang paling ia rendahkan. Ramalannya tentang Nadia yang akan datang mengemis di kakinya, kini berbalik dengan cara yang paling kejam dan ironis. Nadia duduk terdiam di dalam mobilnya selama beberapa menit. Ia menatap pantulan wajahnya di kaca spion. Wajah seorang wanita yang tenang, kuat, dan penuh syukur. Pertemuannya dengan Ibu Ratna barusan bukanlah sebuah pembalasan dendam yang manis. Itu adalah sebuah pelajaran terakhir. Sebuah penutup yang menyadarkan Nadia betapa berharganya martabat, kerja keras, dan kebaikan hati. Harta yang sesungguhnya bukanlah apa yang kau kenakan di badanmu, melainkan apa yang kau bangun dengan kedua tanganmu. Ia menyalakan mesin mobilnya kembali, menarik napas dalam-dalam, dan melanjutkan perjalanannya. Bayangan wanita tua di persimpangan jalan itu akan terus membekas, bukan sebagai trofi kemenangan, tetapi sebagai pengingat abadi untuk tetap rendah hati. Ia melaju, meninggalkan masa lalu dan semua hantunya di belakang, menuju masa depan yang cahayanya ia ciptakan sendiri. Langit di luar jendela besar galeri, kirana bintang, berwarna nila pekat, dihiasi kerlip lampu kota yang tak pernah tidur. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Rini dan karyawan lainnya sudah pulang sejak sore tadi. Galeri telah ditutup, sunyi dan tenang. Hanya menyisakan Nadia seorang diri di dalam bengkel kerjanya yang kini terasa seperti sebuah ruang sakral. Ia tidak sedang mengerjakan pesanan pelanggan. Malam ini, ia mengerjakan sesuatu yang jauh lebih personal. Sesuatu untuk dirinya sendiri. Di atas meja kerjanya yang terbuat dari kayu solid, di bawah sorotan lampu yang terang, tergeletak sebuah liontin yang hampir rampung. Ini adalah mahakarya terpenting yang pernah ia ciptakan. Di tengahnya, bertahta sebuah batu safir bintang berwarna biru kelam, yang jika terkena cahaya akan memancarkan 6 garis cahaya perak yang indah. Batu itu adalah bintang, putranya, pusat semestanya. Mengelilingi batu safir itu,
Ia membentuk jalinan kawat emas putih yang rumit. Polanya terlihat seperti riak air yang menyebar. Sebuah pengingat akan setetes air putih yang pernah mengubah takdirnya. Namun jalinan itu juga membentuk sepasang sayap pelindung yang kokoh dan anggun. Sambil memoles detail terakhir, pikirannya melayang. Ia teringat pertemuannya dengan Ibu Ratna di persimpangan jalan beberapa minggu lalu. Bayangan wanita tua yang rapuh itu tidak lagi menimbulkan ngilu di hatinya, melainkan sebuah welas asih yang tulus. Ia berharap di sisa umurnya, wanita itu menemukan kedamaian, sekecil apapun itu. Ia sudah memaafkannya, bukan karena Ibu Ratna memintanya, tetapi karena ia berhak melepaskan beban itu dari pundaknya sendiri. Ia juga memikirkan Dimas. Entah di mana pria itu sekarang. Nadia tidak lagi penasaran. Kisah mereka telah usai sejak lama, ditutup oleh sebuah email dan sebuah foto. Ia berharap Dimas belajar dari kejatuhannya dan menjadi pria yang lebih baik. Jemarinya yang kini begitu ahli bergerak dengan lincah. Jemari yang sama, yang dulu pernah lecet dan kapalan saat pertama kali belajar membengkokkan kawat. Jemari itu adalah saksi bisu perjalanannya. Belum tidur, Bu. Sebuah suara lembut memecah keheningan. Bintang berdiri di ambang pintu bengkel, sudah mengenakan piyama bergambar planet-planet, sambil membawa segelas teh hangat untuknya. Di usianya yang ke-10, ia tumbuh menjadi anak yang penuh perhatian. Sebentar lagi, sayang. Terima kasih tehnya, kata Nadia sambil tersenyum, hatinya menghangat. Bintang mendekat, matanya yang berbinar menatap liontin di atas meja. Bagus sekali, Bu. Seperti ada galaksi di dalamnya. Ini untuk siapa? Nadia mengambil liontin itu, kilaunya menari-nari di bawah cahaya lampu. Ia memakaikannya di lehernya sendiri. Ini untuk Ibu. Ini adalah cerita kita. Cerita kita? Tanya Bintang, kepalanya sedikit memiring. Nadia menyentuh batu safir di tengah liontin itu. Ini kamu, bintangnya Ibu. Cahaya paling terang. Dan yang mengelilinginya, ia menyentuh jalinan emas putih di sekelilingnya. Adalah semua cinta dan kekuatan yang melindungi kamu. Yang akan selalu melindungi kita. Ia tidak perlu menceritakan tentang air yang tumpah atau jambakan yang menyakitkan. Bintang tidak perlu tahu detail kegelapan itu. Yang perlu ia tahu adalah bahwa ia lahir dari kekuatan dan dikelilingi oleh cinta. Bintang tersenyum, seolah mengerti makna yang lebih dalam. Aku juga mau buat cerita untuk Ibu nanti, katanya. Tapi ceritaku dari gambar. Ia mengambil buku sketsa Nadia dan sebuah pensil, lalu dengan cepat menggambar sosok wanita yang tersenyum dengan mahkota berbentuk bintang di kepalanya. Nadia tertawa pelan, air mata haru menggenang di matanya. Ia memeluk putranya erat. Inilah akhir dari segalanya, dan awal dari segalanya. Ia telah berhasil mengubah kutukan menjadi berkat, mengubah air mata menjadi berlian. Ia menatap pantulan dirinya di kaca etalase yang gelap. Ia melihat seorang wanita yang utuh. Bukan lagi menantu yang terbuang, bukan lagi korban yang patut dikasihani. Ia adalah Nadia. Seorang ibu, seorang seniman, seorang pejuang yang pernah jatuh ke dalam jurang tergelap dan memutuskan untuk tidak menunggu diselamatkan, melainkan belajar menumbuhkan sayapnya sendiri. Ia mematikan lampu bengkel kerjanya, menggandeng tangan Bintang, dan berjalan menuju rumah mereka di lantai atas. Di lehernya, liontin, cerita mereka, beristirahat dengan tenang, memancarkan kilaunya sendiri dalam temaram. Sebuah cahaya yang menjadi saksi, bahwa bahkan setelah malam yang paling kelam sekalipun, akan selalu ada fajar. Dan cahaya yang lahir dari kekuatan hati, adalah cahaya yang tak akan pernah bisa dipadamkan. Selesai.